Pekan terakhir, Badan Urusan Logistik atau Bulog menjanjikan per hari ini beras akan kembali normal. Selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda di hari ini, hari Senin 12 Februari 2024 bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya Radi Saputro. 2 hari lagi ya, Dis? Ya, 2 hari lagi ya ternyata ya, sebentar lagi. Nah, ini hari ini mulai kemarin, tanggal 10 ya, sampai tanggal 13 itu adalah masa tenang. Tapi kalau kita simak harian Kompas hari ini di halaman pertama, ini sepertinya pemilih antusias menggunakan hak pilih. Ini di jajak pendapat Kompas, Litbang Kompas menunjukkan bahwa ada 96,4% responden yang akan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 nanti. Ini cukup positif ya, meskipun beberapa hari ke belakang banyak narasi yang memunculkan pesimisme bahwa pemilu ini akan berlangsung demokratis, jujur dan adil melalui isu-isu seperti netralitas pejabat negara dan juga etika pejabat negara dalam berkampanye. Tapi ternyata mereka sudah punya pilihan sepertinya. Ya, itu kita tinggal tunggu lagi 2 hari lagi dan di hari ini merupakan hari kedua masa tenang. Tadi sepanjang jalan saya sudah tidak melihat bagaimana bendera. Nggak ada. Bersih semuanya. Bendera partai politik, APK semuanya sudah bersih. Khususnya di jalan MT Haryono, kemudian Gatot Subroto sampai kemudian ke arah MPR, DPR ini semuanya sudah bersih. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana bersihnya, lengangnya kembali ibu kota, ya. Tidak ada lagi bendera-bendera partai politik. Ini juga yang kita harapkan tentu saja semua kontestan yang saat ini tengah menonton dan juga para pemirsa Kompas TV pastinya masa tenang harus tenang dulu, cooling down dulu supaya juga kita bisa berpikir secara jernih kita akan memilih pemimpin yang mana nih yang kemudian bisa menjadikan Indonesia yang lebih baik pastinya. Betul. Meskipun kalau saya lihat di media sosial sepertinya pendengung ya. Pendengung itu kalau istilah bahasa Inggrisnya buzzer gitu. Istilah media sosialnya buzzer ini sepertinya masih agak leluasa untuk mendengungkan atau menggaungkan pilihan capres-cawapres. Nah, ini juga apakah masuk ke dalam pengawasan Badan Pengawas Pemilu di saat masa tenang atau tidak. Lalu juga selain alat peraga kampanye, tentu ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Betul. Bukan hanya alat peraga, tapi juga kita tidak boleh, termasuk kita, media massa, tidak boleh memberitakan yang bersifat kampanye atau misalnya ada salah satu kegiatan pasangan calon ataupun calon legislator begitu, yang bergerak menemui warga dengan maksud untuk mengajak memilih, nah kita tidak boleh memberitakan. Ini ada rambu-rambu yang harus kita ikuti. Nanti kita bahas apa saja rambu-rambu yang harus diikuti selama masa tenang setelah kampanye kemarin. Kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi di paruh lain nanti di Sapa Indonesia Pagi. Tapi ada beberapa peristiwa yang akan kami sampaikan sebelum kami beranjak ke dialog soal masa tenang nanti. Salah satunya yang ini, saudara. Aksi salah tangkap yang dilakukan petugas kepolisian Resor Bogor di salah satu SPBU di Cilengsi terekam kamera pemantau. Dan inilah detik-detik aksi salah tangkap yang dilakukan petugas Resor Bogor di sebuah SPBU di Cilengsi. Ya, dalam kamera pemantau terlihat petugas tanpa seragam polisi turun dari mobil dan menghampiri kendaraan yang ditumpangi sepasang suami istri saat mengantre di SPBU. Korban kemudian dibawa ke dalam kendaraan milik petugas. Menurut keterangan korban salah tangkap bernama Subur, saat itu ia sedang bersama sang istri dan hendak berjualan di pasar Cilengsi. Namun dituduh sebagai pelaku perampokan. Ketika penyergapan, korban sempat diikat dan ditodong senjata api oleh petugas kepolisian. Ya tiba-tiba aja saat disergap gitu.
disergap sama pihak, ya pokoknya ngakunya si anggota Pak. Gitu. Ngakunya anggota. Itu ngomongnya Bapak sebagai apa katanya, pelaku narkoba atau perampokan gitu? Perampokan. Karena mobil kita tuh warnanya sama gitu. Oh gitu, jadi dari... Tapi udah beres sih Pak, udah clear. Iya. Alhamdulillah udah clear secara kekeluargaan. Sempat diikat apa Pak, gimana Pak? Ya sempat diikat sih, tapi ya udahlah, sekarang udah beres, udah nggak ada masalah lagi. Saya begitu. Ditodong pistol juga Pak? Iya, kayak gitu. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Sebuah pohon angsana setinggi kurang lebih 6 meter tumbang di Jalan Raya Pondok Gede, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu malam, saudara. Material pohon tumbang akibat embusan angin kencang sempat menutup ruas jalan, akibatnya kemacetan tidak dapat terhindarkan. Pohon angsana tumbang juga menimpa kabel listrik, saudara. Petugas PPSU yang tiba di lokasi langsung melakukan pemotongan terhadap cabang dan juga ranting agar material pohon tumbang bisa dibersihkan. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini. Tidak hanya di Jakarta, saudara, sebuah pohon setinggi 15 meter juga tumbang menutup akses jalan dan juga bangunan hotel di Jalan Raya Campuhan Ubud, Gianyar, Bali. Bangunan hotel mengalami kerusakan pada bagian atap. Pohon setinggi 15 meter ini tumbang akibat hujan deras disertai dengan angin kencang yang mengguyur kawasan Ubud sejak siang hari. Petugas kepolisian mencoba untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mencegah kemacetan agar tidak semakin panjang. Akibat cuaca buruk, kapal motor Agung Samudra kandas di perairan Gilimanuk, Bali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dengan menggunakan perahu motor sebanyak 42 penumpang dan 16 anak buah kapal atau ABK, KM Agung Samudra yang kandas di perairan Gilimanuk, Bali dievakuasi oleh petugas Basarnas. Sebelumnya KM Agung Samudra yang hendak berlayar dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk kandas setelah terseret oleh angin kencang dari dermaga ke perairan yang dangkal. Seluruh penumpang dan ABK berhasil dievakuasi oleh Basarnas dalam kondisi selamat. Sementara itu untuk memindahkan kapal petugas harus menunggu air laut pasang. Dan dengan adanya kapal kandas di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Ketapang, tepatnya kurang lebih sekitar 1 mil dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke arah barat, tepatnya di sebelah utara. Jadi kejadian tersebut dilaporkan pada pukul kurang lebih 14.00. Jadi kami bersama tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi penumpang yang bertempat di Pelabuhan Gilimanuk dengan penumpang berjumlah 42 orang dan ABK 16 orang. Kita ke informasi lain, saudara. Gapura Selamat Datang perbatasan kota Surabaya dengan Sidoarjo di Gunung Anyar, Surabaya ambruk akibat diterjang hujan deras disertai dengan angin kencang. Akibat kejadian ini, akses jalan penghubung Surabaya-Sidoarjo tertutup. Gapura dengan material dari besi ini ambruk setelah diterjang angin kencang saat hujan deras yang melanda seluruh wilayah di kota Surabaya. Diduga kondisi gapura yang keropos mengakibatkan mudah ambruk saat diterjang angin kencang. Sementara selama proses pembersihan material gapura, Jalan Raya Rungkut Menanggal Surabaya yang menghubungkan Sidoarjo dan sebaliknya ditutup sementara. Keinformasi lainnya, saudara, isak tangis mewarnai pemakaman 3 anak yang menjadi korban kebakaran sebuah rumah di Subang, Jawa Barat. 2 anak yang merupakan kakak beradik ini dimakamkan dalam satu liang. Satu korban yang masih sepupu dimakamkan terpisah, saudara. Ayah dan ibu korban ini tidak kuasa menahan tangis saat pemakaman anak mereka. 2 kakak beradik dimakamkan dalam satu liang pada Minggu siang, sedangkan sepupunya dimakamkan di samping makam kedua kakak beradik pada Minggu sore. Menurut pihak gereja, orang tua korban merupakan aktivis pelayanan gereja. Sebelum kejadian, ayah korban pamit kepada kedua anaknya dan 1 anak saudaranya untuk pergi ke gereja untuk persiapan ibadah. Namun setibanya di gereja, ia mendapat telepon dari tetangganya jika rumahnya terbakar. Pak C,
rumahmu ada asap kayak yang kebakaran, pulang. Terus kami ditelepon oleh pengurus gereja, terus kami nelpon Pak Baji. Di perjalanan Pak Baji bilang, Pak Baji gimana keadaan, katanya rumah kebakaran. Iya Pak Baji. Anak-anak gimana? Anak-anak dibawa ke rumah sakit. 3 anak meninggal dalam kebakaran rumah di perumahan Permata Hijau 2, Cibogom, Subang, Jawa Barat pada Sabtu petang. Hasil pemeriksaan polisi, kebakaran terjadi diduga akibat korsleting di salah satu ruangan yang dijadikan studio musik. Ketika itu, ketiga anak tengah bermain di dalam rumah, sementara orang tua berada di luar rumah. Yang juga menjadi sorotan lain adalah seorang pria tersambar petir saat tengah bermain sepak bola di Stadion Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Korban tewas saat dalam penanganan medis di rumah sakit. Jadi di tengah pertandingan dua komunitas sepak bola asal Subang dan juga Kota Bandung, tiba-tiba kilat menyambar seorang pemain yang berada di tengah lapangan. Korban pun langsung tersungkur tak sadarkan diri. Oleh rekannya yang lain, korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sariningsih dan meninggal saat dalam penanganan medis di rumah sakit. Suasana duka menyelimuti keluarga Septian Raharja, 35 tahun, warga Subang yang meninggal dunia akibat tersambar petir saat bermain sepak bola di Stadion Siliwangi, Bandung. Menurut istri korban, tidak ada tanda atau firasat apapun saat sang suami meminta izin untuk ikut dalam pertandingan persahabatan ke Kota Bandung. Bahkan almarhum sempat berkirim pesan pada sang istri. Namun takdir berkata lain. Baru beberapa saat Septian di lapangan, petir menyambar tubuhnya hingga tersungkur ke tanah. Septian meninggal saat dalam penanganan medis di rumah sakit. Sekarang lagi di IGD, udah ditangani, nanti diinfoin lagi aja gitu kata Ilman teh. Oh ya udah aku tutup dulu gitu. Pas nggak sampai 5 menit telepon lagi. Ilmannya nangis-nangis, terus saya bilang, kenapa? Ngomong yang benar, kenapa Septian? Iya, ini udah di IGD teh, katanya maafin Ilman, katanya kalau nggak Ilman ajakin mungkin nggak akan kejadian, katanya gitu. Iya, jadi sekarang gimana kondisinya? Nggak tertolong. Korban kini sudah dimakamkan Minggu pagi di Pemakaman Umum Cigadung, Subang. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Informasi lainnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Usai rumahnya dihancurkan warga, keluarga pelaku pembunuhan satu keluarga akhirnya memilih pergi dari Kabupaten Penajan, Pasir Utara. Kami punya informasinya setelah jeda, tetaplah bersama kami. Bangkitnya kekuatan. Mix, Indo coffee mix. Memang asik, Indo coffee mix. Mixnya asik, rasanya ngehits. Indo coffee mix, strain one, we are first class. Hey, ada madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Wah, fokus kamera. Waktunya
refreshing. Mata perlu istirahat, bila perlu minum MyFit. Formula iFit membantu memelihara kesehatan mata. Untuk mata sehatku, minum MyFit. Dari Lapi. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Bangkitnya kekuatan. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal linu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Bangkitnya kekuatan. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Saudara, usai pembongkaran rumah remaja pelaku pembunuhan satu keluarga, keluarga pelaku sudah menandatangani surat perjanjian dan akan meninggalkan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Usai pembongkaran rumah tersangka remaja pembunuhan satu keluarga di Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, penjabat bupati pastikan tidak ada masalah berkelanjutan dengan keluarga pelaku. Pembongkaran sudah disetujui oleh keluarga pelaku dan sudah menandatangani surat perjanjian pembongkaran rumah pelaku dan juga dinilai sebagai upaya menghilangkan trauma baik keluarga korban maupun masyarakat luas. Luar biasa naskahnya. Sana kumpul. Bagaimana menghilangkan rasa traumatik dari siapa itu traumatik daripada orang yang ada di sana karena menyaksikan sehingga ke mereka itu karena keluarga diamankan di Polres, nah sampaikan sana berembuk sehingga ada dikasih kesepakatan keluarga yang keluarga pelaku mereka dengan rela menyatakan mereka meninggalkan tempat itu. Saudara, polisi sudah menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka kasus kematian anak Raden Ardante setelah bukti rekaman kamera pemantau CCTV kolam renang. Lalu apa sebenarnya motif pelaku menghabisi nyawa Dante yang tak lain anak kekasihnya sendiri? Alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Okay. Memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Teka-teki kasus pembunuhan anak artis Tiasmara Raden Ardante perlahan terkuak. Polisi akhirnya menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka penyebab kematian anak berusia 6 tahun itu. Yuda Arfandi yang juga pacar dari ibu korban terlihat dalam rekaman CCTV berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali.
Namun demikian, tersangka mengaku menyelamkan korban dengan tujuan latihan pernapasan. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra, seperti yang kami kutip dari Kompas.com, tersangka mengaku berenang di air selama 2,5 jam dan diduga menyelamkan korban bertujuan latihan pernapasan. Pakar hukum pidana Jamin Ginting mengatakan polisi akan menggali detail motif apakah ada pertengkaran sebelumnya atau orang lain yang menginginkan korban terbunuh. Ini adalah dasar untuk melihat delik hukumnya, apakah pembunuhan berencana atau kelalaian yang menyebabkan kematian. Nah, nanti akan dilihat lagi apakah motif kematian anak itu apa dasarnya. Apakah karena ada pertengkaran sebelumnya di antara para pelaku ini, anak ini dan juga atau dengan ibunya sendiri begitu ya. Atau ada pihak lain yang justru di balik motif ini menginginkan kematian anak tersebut. Jadi hal-hal inilah yang akan digali oleh penyidik untuk menentukan kalau memang ada pertengkaran, ada orang lain yang menginginkan kematian anak ini, maka itu sudah masuk dalam konteks perencanaan. Nah, awalnya kasus kematian Dante hanyalah kasus anak tenggelam. Namun kini berubah menjadi pembunuhan berencana usai bukti rekaman CCTV kolam renang menjadi alat bukti yang menguak kebenaran kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Pendistribusian logistik pemilu untuk Pulau Mandangin, Sampang, Jawa Timur ditempuh dengan menggunakan perahu nelayan. Proses ini lebih awal dibandingkan daerah lainnya di Kabupaten Sampang. KPU Kabupaten Sampang menyewa 3 kapal nelayan untuk mengirimkan seluruh logistik pemilu ke Pulau Mandangin. Butuh waktu 2 jam perjalanan laut agar tiba di Pulau Mandangin. Sementara untuk menjaga keamanan logistik pemilu, 10 anggota Polsek ditambah personel dari Brimob dan Polairut disiagakan di Pulau Mandangin hingga beberapa hari hingga pencoblosan selesai. Sementara distribusi logistik pemilu ke Kepulauan Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan menggunakan perahu motor dari Pelabuhan Angkal, Klungkung, Bali. KPU Bali mengerahkan petugas untuk mengantisipasi cuaca buruk dari transit logistik hingga menaikkan ke dalam boat. Sementara di Klungkung, Bali, dari 4 kecamatan Banjarangkan, terdapat 184 tempat pemungutan suara atau TPS dengan jumlah pemilih paling sedikit di Provinsi Bali. Pendistribusian logistik pemilu ke pulau terpencil, yakni Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten melalui kapal laut dari Pelabuhan Karangantu. Proses pengiriman membutuhkan waktu 2 jam dengan pengawalan ketat TNI Polri. Sementara di Pulau Tunda, aliran listrik hanya ada pada pukul 6 pagi hingga 6 sore. Sehingga selain logistik, utama KPU telah menyiagakan genset selama pelaksanaan pemilu mendatang. Saudara, apa antisipasi dan langkah mitigasi agar tragedi kematian ratusan anggota KPPS pada pemilu 2019 tidak terulang di pemilu 2024? Kita bahas setelah tayangan berikut. Pemilu memasuki masa tenang, namun tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS semakin berat. Mereka harus memastikan seluruh proses saat dan pasca pemungutan suara berjalan dengan baik. Salah satunya dijalani Timotius Kunino, anggota KPPS di Desa Teba, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Timotius juga menjadi anggota KPPS pada pemilu 2019. Ia mengaku beban kerja saat itu begitu tinggi, karena semua pencatatan dilakukan manual dan memakan waktu cukup lama. Jadi kali ini lebih berat, kali lalu lebih berat, kali ini lebih ringan karena semua itu difasilitasi lengkap. Lain cerita Indra, dia kehilangan ayahnya Asmantara yang meninggal saat menjadi anggota KPPS pemilu 2019 di Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, sang ayah meninggal akibat penyakit komorbid yang dideritanya kambuh karena kelelahan usai bertugas sebagai petugas KPPS. Bapak itu memang punya penyakit jantung gitu kan, yang mana sebenarnya sakitnya itu udah lama nggak kambuh gitu kan, dari pas sampai akhirnya untuk yang pemilu 2019 itu gitu.
Beratnya pemilu 2019 juga dirasakan pengawas tempat pemungutan suara PTPS. Nita Safitri, seorang ibu rumah tangga di Sragen, Jawa Tengah, mengalami keguguran akibat kelelahan. Penghitungan, kalau nggak salah, pada maghrib itu baru rasa kayak ada bukaan gitu, kenceng gitu perutnya, kenceng terus terus kan saya sempat cek di kamar mandi itu perdarahannya lumayan banyak. Pemilu 2019 menyisakan cerita duka. KPU menyatakan 894 orang anggota KPPS meninggal, sementara lebih dari 5.000 orang sakit. Agar tak ada anggota KPPS yang meninggal saat pemungutan suara, KPU akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengantisipasi kelelahan dan kematian anggota KPPS seperti pemilu 2019. Dalam kondisi saat ini juga pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemeriksaan kesehatan, fasilitasi medis kepada para badan ad hoc. KPU harus memastikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi semua anggota KPPS. Jangan lagi ada kematian akibat beban kerja yang berat. Tim Liputan Kompas TV. Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung bekerja sama dengan International Development Law Organization atau IDLO menggelar Lokakarya Hukum, Lingkungan, dan Litigasi Perubahan Iklim. Lokakarya ini diikuti oleh perwakilan hakim dari negara ASEAN, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, dan Kamboja. Belasan hakim justisial Mahkamah Agung Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan ini dan masing-masing negara tetangga mengirimkan 2 hakim lingkungan mereka dalam lokakarya tersebut. Dalam lokakarya ini, para hakim negara ASEAN bertukar informasi dan pemahaman dalam menyelesaikan perkara hukum lingkungan di setiap negara. Menurut pimpinan program manajemen IDLO Headquarter, agenda utama lokakarya ini adalah mengembangkan modul pelatihan berbasis online tentang hukum lingkungan dan litigasi perubahan iklim yang terjadi di Asia Tenggara. We are organizing and initiated this new initiative here in Indonesia together with Supreme Court, aiming to build capacity on ASEAN member states' judiciaries on environmental law issues, aimed to collect necessary information for a needs assessment report, which will serve us to develop e-learning course. Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons positif lokakarya ini. Dalam acara penutupan lokakarya, Hakim Agung Prim Haryadi menyatakan lokakarya ini sangat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pemahaman para hakim lingkungan di Indonesia terhadap isu perusakan lingkungan dan perubahan iklim di Asia Tenggara. Jadi itulah gunanya mata ajar ini disusun bersama-sama karena perspektif antara masing-masing negara itu, antara Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam dan lain-lainnya itu tentunya agak berbeda ya perspektif hukumnya. Maka itulah disatukan di forum ini dan setelah itu nanti akan dibuat mata ajarnya dan akan diberikan pembekalannya kepada para hakim se-ASEAN berkaitan dengan perubahan iklim ini. Lokakarya ini merupakan implementasi dari pertemuan Ketua Mahkamah Agung RI dengan pimpinan IDLO pada Desember 2023 sebagai bentuk kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan hakim di ASEAN. Mulai hari Minggu kemarin, Saudara, hingga besok mulai memasuki masa tenang sebelum pencoblosan pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari mendatang. Lalu apa yang perlu disikapi baik oleh peserta pemilu dan juga masyarakat pada masa tenang kali ini? Kita akan bahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Adisti Larasati. Setelah jeda, tetaplah bersama kami. Kekuatan. Marjan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika.
Untuk pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja, dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Bangkitnya kekuatan. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Bangkitnya kekuatan. Sorry. Di sini kita harus flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Masa kampanye pemilu 2024 telah berakhir. Memasuki masa tenang sejak 11 Februari kemarin, sejumlah aktivitas kampanye pun resmi dihentikan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menghimbau para peserta pemilu untuk menurunkan alat peraga kampanye APK secara mandiri pada saat masa tenang pemilu 2024. Anggota Bawaslu Loli Suhenti menambahkan, jika para peserta pemilu tidak menurunkan APK-nya selama masa tenang, maka ditertibkan Satpol PP dan akan didaur ulang atau dimusnahkan. Himbauan sudah kami sampaikan kepada seluruh peserta pemilu karena sangat baik jika partai sendiri yang menurunkan, siapa tahu kan masih akan digunakan misalnya bendera partai karena tahapan pilkada itu beririsan, maka kalau partai yang menurunkan tentu akan bisa dimanfaatkan. Berbeda ceritanya kalau yang diturunkan lalu teman-teman Satpol PP dengan Bawaslu, maka kami tidak bisa memberikan jaminan misalnya bahwa alat peraga yang diturunkan itu dalam kondisi baik karena prosesnya sesungguhnya harusnya partai melakukan secara mandiri. Penertiban APK misalnya di Jakarta Timur, petugas Satpol PP Kota Jakarta Timur menertibkan alat peraga kampanye yang berada di Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Ratusan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk yang berada di sepanjang pagar trotoar langsung ditertibkan petugas.
Sejauh ini kita belum menemukan kesulitan karena alat cukup memadai, personil juga lumayan aktif, artinya semua bahu-bahu untuk membersihkan APK. Di Depok, Jawa Barat, penertiban APK di masa tenang kampanye juga dilakukan Bawaslu Kota Depok bersama petugas gabungan. Penurunan alat peraga kampanye secara serentak dilakukan di 11 kecamatan Kota Depok. Penertiban APK tak hanya dilakukan secara manual oleh petugas gabungan. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, petugas melakukan penertiban alat peraga kampanye dengan menggunakan alat berat kren. Selain untuk mempercepat penertiban APK, kren juga digunakan untuk menjangkau alat peraga kampanye yang terpasang di billboard atau di tempat ketinggian. Kami tentu saja melibatkan Panwaslu Kecamatan dan juga dibantu oleh kepolisian dan juga Satpol PP, bersama juga dengan Disub. Karena kan untuk penyedia kren ini untuk penertiban yang posisinya di tempat-tempat yang susah dijangkau, ini membutuhkan kren dan ini disediakan oleh Disub. Tepat pukul 00 11 Februari 2024, masa tenang untuk pemilu mulai diberlakukan. Ini diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Masa tenang adalah masa sebelum hari pencoblosan tiba. Saat masa tenang, peserta pemilu tidak diperbolehkan melakukan aktivitas kampanye pemilu dalam bentuk apapun. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, masa tenang pemilu sudah berlangsung sejak kemarin tanggal 11 Februari hingga besok 13 Februari mendatang. Lalu bagaimana masa tenang ini menjadi waktu yang kemudian tepat untuk para warga menentukan pilihannya? Apa saja larangan agar pemilu ini berjalan dengan damai? Kita akan bahas dalam dialog di Sapa Pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ketiganya melalui sambungan daring. Sudah ada Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Pak Jerry Sumampau, yang nanti akan bergabung. Kemudian dan juga ada Ketua KPU periode 2017 hingga 2021 yang sudah bergabung. Sudah ada Pak Arief Budiman. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Arief. Selamat pagi Mbak. Ya, dan juga nanti juga akan menyusul, insya Allah ada anggota Bawaslu, ada Pak Puadi yang nanti akan menyusul dengan Pak Jerry Sumampau ya, Pak Arief. Pak Arief, ini kita berdua dulu nih, nggak apa-apa lah ya nanti. Ya. Ini kan masa tenang sudah dilakukan sejak kemarin ya, tanggal 11 sampai nanti besok tanggal 13 Februari. Dari sepengetahuan Anda sebagai pimpinan atau ketua KPU periode 2017 hingga 2021, bagaimana kemudian masa tenang ini kita harus menyikapinya, terutama bagi warga dan juga penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu, Pak Arief? Ya, memang stakeholder yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu kan banyak ya. Ada peserta pemilunya, ada penyelenggaranya, ada pemilihnya, kemudian ada aparatnya. Nah, apa yang harus dilakukan di dalam masa tenang? Ya, pertama tentu kalau bagi peserta pemilu mereka akan konsolidasi. Semua kerja-kerja mereka kan sudah selesai dilakukan ya. Kampanye, kemudian pengenalan citra diri, visi misi, semuanya sudah dilakukan pada masyarakat pemilih. Maka biasanya pada masa tenang ini ya kami himbau mereka untuk tidak lagi melakukan kegiatan kampanye atau yang berbau kampanye. Nah, supaya semuanya bisa tenang gitu ya. Nah, bagi penyelenggara pemilu, mereka sebelum masa tenang pasti akan disibukkan dengan berbagai macam tahapan kegiatan, mulai dari melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara, kemudian menyelenggarakan berbagai macam kegiatan bersama peserta pemilu, termasuk yang paling banyak kegiatan terakhir adalah distribusi logistik. Nah, masa tenang ini akan menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilu atas apa yang sudah mereka kerjakan dan atas apa yang masih perlu dituntaskan. Nah, biasanya 3 hari terakhir distribusi logistik itu sudah tiba di kecamatannya, tinggal meneruskan dari kecamatan ke desa kelurahan lalu ke TPS-TPS. Karena menurut ketentuan undang-undang 1 hari sebelum hari pemungutan suara logistik harus sudah tiba di TPS. Nah, perhatikan mudah-mudahan ya dalam 3 hari ini tidak ada kejadian luar biasa. Misalnya bencana alam, kebakaran, banjir, tanah longsor, yang itu bisa mengganggu distribusi logistik. Atau bukan hanya mengganggu distribusi logistiknya, sangat mungkin juga bisa merusak logistiknya. Misalnya logistik yang sudah tersimpan bagus,
mau digunakan tapi terkena banjir misalnya. Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh teman-teman KPU, karena kalau terjadi sesuatu rasa-rasanya waktunya sudah sangat mepet, ya bisa-bisa tidak cukup waktu untuk melakukan penggantian logistiknya. Nah bagi pemilih sekarang, apa yang harus dilakukan pemilih? Nah pemilih sekarang waktunya untuk apa? Merenungi, meresapi apa yang sudah mereka dengar, apa yang mereka lihat dari penyampaian visi misi para peserta pemilu, dari pengenalan-pengenalan yang sudah dilakukan oleh peserta pemilu. Lalu dengan pikiran yang jernih, hati yang tenang, silakan Anda tentukan pilihan Anda. Mana yang terbaik pemimpin bagi Anda untuk 5 tahun ke depan. Ya. Jadi ini waktunya, dan jangan lupa, jangan sampai nanti masa tenang justru Anda tenang-tenang saja, lalu pergi liburan, lalu tanggal 14 April lupa. Baru bingung ya mau pilih yang mana gitu ya. Nah, lupa dan bahkan tidak datang ke TPS gitu. Oke, nah ini tadi yang menarik juga adalah soal pendistribusian logistik. Ini yang kemudian bisa dikatakan justru di masa tenang ini bisa menjadi masa krusial, khususnya untuk penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU. Tadi Pak Arief mengatakan jangan sampai kemudian ada kejadian luar biasa seperti kebakaran, bencana alam, bahkan banjir. Nah kita memflashback kemarin itu ada kejadian tanggul jebol kalau tidak salah di wilayah Jawa Tengah, Pak Arief. Nah itu bagaimana plan B-nya akan seperti apa, skenario-nya akan seperti apa? Karena tadi kan Anda mengatakan ini sudah mepet sekali waktunya, sudah bisa dikatakan injury time. Ya pertama cek dulu logistiknya, ya logistiknya masih aman atau tidak. Kedua cek lokasinya, lokasinya masih bisa digunakan sebagai tempat pemungutan suara atau tidak, ya. Bukan hanya sebagai tempat mendirikan TPS untuk pemungutan suara, tetapi sebagai tempat yang mudah diakses oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai area sekitarnya banjir misalnya, kemudian di tengah-tengahnya tempat mendirikan TPS aman, tapi kan pemilih susah datang ke sana, aksesnya. Nah, padahal prinsip mendirikan TPS itu pertama, dia harus dekat kepada pemilih. Jadi nggak boleh mendirikan TPS di tempat yang jauh dari tempat pemilih gitu ya. Kemudian yang kedua, mudah diakses. Jalannya tidak naik turun, kemudian tidak terkepung banjir, gitu-gitu. Jadi mudah diakses dan dia tidak jauh dari pemilih. Itu prinsip mendirikan TPS itu. Oke, Pak Arief, kita juga sudah bergabung ini dengan anggota Bawaslu, ada Pak Puadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Puadi. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Iya, ada Pak Arief juga melalui sambungan Zoom ya Pak Puadi. Pak Puadi, ini kita menyambung dialog kita tadi. Ini soal bagaimana menyikapi masa tenang. Kalau tadi dari pihak KPU sendiri begitu ya, Pak Arief Budiman selaku Ketua KPU periode 2017 hingga 2021 menjadi apa ya, masa tenang bisa menjadi masa krusial, utamanya untuk bagi penyelenggara pemilu, karena disitulah kemudian KPU harus apa ya, bisa dikatakan ngebut lah untuk pendistribusian logistik, jangan sampai ada kejadian luar biasa. Nah kalau Bawaslu sendiri menyikapinya seperti apa? Betulkah kemudian masa ini justru menjadi masa yang krusial, masa tenang ini, Pak Puadi? Pertama saya perlu sampaikan memang masa tenang ini masa di mana tidak boleh ada aktivitas ya kaitannya dengan kampanye ya pertama. Sebagai bagian dari tahapan pemilu, kemudian juga masuk dengan tahapan pemungutan suara, ini kan merupakan tahapan yang saya kira sangat krusial yang menentukan masa depan bangsa ya. Sehingga Bawaslu berkepentingan untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemungutan suara ini juga berlangsung tanpa ada gangguan, tanpa ada kecurangan. Kemudian juga jajaran pengawas pemilu terus melakukan persiapan, kemudian juga berkoordinasi menentukan satu strategi pengawasan berdasarkan tentunya kaitannya dengan potensi kerawanan yang telah dipetakan oleh Bawaslu.
dimulai pada masa tenang ini, Bawaslu mengkonsolidasikan kekuatan melalui apel siaga pengawasan. Kita sudah melakukan apel juga kemarin di seluruh daerah untuk melakukan patroli pengawasan, terutama untuk mencegah berbagai bentuk kecurangan di masa tenang dan di masa pasca pemungutan suara. Pak Puadi, ini kan yang kemudian menarik juga untuk kita simak adalah bagaimana alat peraga kampanye sudah mulai diturunkan, dicopot, bahkan di jalan-jalan protokol ibu kota, MT Haryono, Gatot Subroto yang tadi saya lewati memang sudah bersih. Nah, saya ingin bertanya, apakah kemudian APK ini kewajibannya sebenarnya yang menurunkannya adalah partai politik, peserta pemilu, ataukah kemudian justru menjadi tugasnya Satpol PP dan juga Bawaslu sebenarnya? Ya, memang kita sudah menghimbau ya kepada peserta pemilu untuk menurunkan, dan kemudian juga satu sisi juga kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP ya untuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye, karena memang memastikan bahwa hari tenang itu ya sudah tidak ada hari di mana tidak ada aktivitas kaitannya dengan kampanye, dan ini sudah dilakukan di seluruh daerah ya se-Indonesia untuk bisa memastikan bahwa alat peraga kampanye sudah tidak terpasang lagi di hari tenang, yaitu 11, 12, dan 13. Dari catatan Bawaslu sendiri seperti apa dari Bawaslu Pusat? Apakah sudah ada catatan kecurangan atau seperti apa selama 2 hari masa tenang ini, Pak Puadi? Pelanggaran? Ya, kalau berkaitan tentang pelanggaran ya, selama tahapan berjalan ya, kita menghitung selama tahapan berjalan, Bawaslu kan telah melakukan penegakan hukum pemilu secara konsisten dan bertanggung jawab. Pintu masuk penanganan dugaan pelanggaran ini, terutama pelanggaran pemilu, dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu melalui temuan sebagai hasil pengawas pemilu dan melalui laporan masyarakat. Nah, peserta pemilu, nah ini yang sebagaimana diatur merujuk ke ketentuan Undang-Undang 7 2017 di pasal 454 ini, siapa-siapa saja berhak untuk melaporkan pada masyarakat, warga negara Indonesia, peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Berdasarkan data per 24 Januari 2024, Bawaslu setidaknya telah menangani dugaan pelanggaran pemilu nih, sebanyak ada 1.236 kasus, kemudian yang terdiri dari 848 laporan dan ada 388 temuan. Nah, hasil penanganan terhadap laporan atau temuan ini 347 sebagai pelanggaran, kemudian ada 112 dalam proses penanganan dan ada 226 bukan pelanggaran. Nah, ini masuk di BRIK, ada jenis-jenis pelanggarannya lagi nih Mbak, ada pelanggaran administrasi, kemudian ada 55, kemudian ada 14 pelanggaran pidana pemilu, dan ada juga 211 pelanggaran kaitannya dengan kode etik, dan ada 70 pelanggaran hukum lainnya. Jadi ada kewenangan yang bukan merupakan kewenangan Bawaslu, kemudian kita teruskan dan itu dieksekusi langsung oleh lembaga lain yang kaitannya dengan pelanggaran hukum lainnya. Demikian. Jadi ada ratusan begitu ya, tadi Anda sebutkan kalau tidak salah 347 pelanggaran begitu ya. Nah, Pak Puadi, Pak Arief Budiman, kita juga sudah bergabung ini Koordinator Komite Pemilih Indonesia, sudah ada Pak Jerry Sumampau. Selamat pagi Pak Jerry. Ya, selamat pagi. Pagi Mas Arief, pagi Mas Puadi. Pagi Bang Jerry. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana dari sisi KPU, kemudian Bawaslu soal pelanggaran dan masa tenang ini. Nah, kalau dari Pak Jerry sendiri, ini bagaimana kemudian di masa tenang ini menurut Anda apa yang harus betul-betul diperhatikan, khususnya bagi kita pemilih begitu?
Iya, saya kira yang pertama kalau bagi kita sebagai pemilih itu, sekarang itu kan masa distribusi formulir C6 ya, C pemberitahuan itu. Dan saya kira sekarang itu banyak yang dipertanyakan masyarakat. Tapi yang lebih penting begini sebetulnya, berkaitan dengan hari H itu, ada perubahan regulasi KPU yang saya kira kalau ini nggak disosialisasikan dan diketahui oleh masyarakat, berpotensi untuk mengurangi partisipasi ya. Karena gini, PKPU sekarang itu mengatur bahwa orang yang membawa KTP itu harus terdaftar dalam DPK, daftar pemilih khusus. Kalau dulu langsung datang bawa KTP, tidak perlu terdaftar, bisa memilih. Kalau sekarang? Kalau sekarang dia harus masuk DPK, daftar pemilih khusus. Nah, saya kira nggak tahu ya, apakah banyak yang masuk DPK atau orang tahu tentang itu. Tapi yang kedua begini, orang yang menggunakan orang yang ada namanya dalam DPT, kemudian membawa formulir C pemberitahuan itu, tapi kalau tidak membawa identitas, dia nggak boleh memilih. Gitu. Nah, dulu cukup bawa C pemberitahuan, ada dalam DPT, dia bisa memilih. Karena kan sesuai dengan undang-undang, orang yang memilih itu terdaftar dalam DPT. Nah, sekarang KPU itu menggunakan, dia harus bawa KTP atau identitas lain. Nah, bagaimana kalau orang nggak bawa? Dia diperkenankan memilih atau tidak, meskipun namanya ada di DPT. Jadi yang begini-begini ini sesuatu yang baru, dan sekarang jadi banyak pertanyaan orang tentang ini gitu ya. Karena ada sesuatu yang berbeda dari yang dulu, dari yang biasa gitu ya. Jadi yang menggunakan KTP harus DPK, yang terdaftar dalam DPT, dia harus membawa identitas lain. Nah, kalau dia nggak membawa identitas lain, ya kemungkinan nggak bisa diperkenankan untuk memilih ya. Gitu. Itu kan sesuai dengan aturan. Jadi ini satu hal yang menurut saya penting di masa tenang ini. Lalu yang kedua, tadi mungkin sudah disinggung ya, karena kita punya pengalaman traumatik dengan logistik di pemilu sebelumnya. Ini juga perlu mendapatkan perhatian, apalagi sekarang ini sedang masa cuacanya kurang oke gitu ya, karena ada banyak hujan, banyak angin. Nah, daerah-daerah tertentu kemungkinan distribusi logistiknya itu agak akan susah ya. Gitu. Jadi dua hal ini menurut saya penting. Kalau soal atribut dan lain-lain, saya kira hari ini sudah relatif bersih ya. Kemarin Satpol PP dengan teman-teman Bawaslu itu sudah membersihkan, meskipun baru dibersihkan pagi ya. Tapi hari ini saya kira APK itu sudah relatif lebih bersih ya. Nah, yang lain saya kira Mbak, tentu politik uang ya. Politik uang itu sekarang memang sedang berjalan. Kita juga sudah dapat beberapa informasi di lapangan itu sudah terjadi. Tapi itu memang kebiasaan 5 tahunan kita dalam pemilu itu ya, masa tenang, memang masa di mana para calon khususnya caleg ya, itu melakukan negosiasi terakhir dengan pemilih ya. Setelah melakukan mapping, dia lihat kan ini kemungkinannya untuk dapat suara banyak seperti apa. Kalau memang belum, memang itu kemudian yang menjadi motivasi bagi dia untuk kemudian melakukan politik uang. Sudah ada laporan-laporan di beberapa berkaitan dengan itu ya. Ini yang kemudian perlu diperhatikan juga ya dari Bawaslu juga, bagaimana kemudian ada sejumlah kasus begitu ya, temuan yang tadi Pak Jerry katakan soal ketika masa tenang atau dari kemarin sampai tanggal 13 itu juga yang dikhawatirkan adalah soal money politik, dan juga ini tadi yang menarik adalah soal serangan fajar begitu ya. Setiap 5 tahunan pasti aja ada cerita-cerita soal itu. Nah, bagaimana kemudian Bawaslu bisa menyikapinya dan penindakannya akan seperti apa, kita nanti akan bahas usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kekuatan. Mari
Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fumiderm. Fumiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Bangkitnya kekuatan. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Bangkitnya kekuatan. Harga minyak memang mahal sekali, 25 bahkan sampai 30 ribu rupiah per liter. Sehingga tarif juga akan naik, karena setengah mati orang mau cari akang minyak. Apa-apa semua mahal, seperti ikan, kan nyarinya pakai bensin. Negara kita ini adalah negara yang sangat besar, dengan persebaran pulau yang sangat banyak, dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda. Inilah yang ingin kita kejar. BBM satu harga itu harus, karena adalah masalah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami telah merasakan satu harga dengan daerah-daerah yang lain. Harga sota akar bagus, harga murah. Orang boleh bilang sangat membantu buat orang, buat orang mungkin mencari. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita
masih memasuki masa tenang dari kemarin tanggal 11 sampai nanti besok tanggal 13 Februari 2024. Sebelum nantinya pada tanggal 14 Februari kita akan menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin masa depan pastinya. Saya masih berdialog bersama dengan 3 narasumber. Ada Pak Arief dari Ketua KPU pada saat kemudian periode 2017 hingga 2021, kemudian ada dari Bawaslu juga ada Pak Puadi dan juga ada dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia Pak Jerry Sumampau. Saya tertarik kepada Bawaslu ini, Pak Puadi. Pak Puadi, ini kan masa tenang, tadi kita sudah membahas soal bagaimana peserta pemilu, penyelenggara pemilu, kita pemilih. Nah, untuk media sendiri boleh nggak sih kemudian apa yang harus menjadi pagar pembatas soal yang boleh dan tidak boleh ditayangkan di media ini, Pak Puadi? Ya, pertama saya perlu sampaikan juga nih, sekaligus mengingatkan dan menghimbau juga kepada media sosial gitu. Artinya tolong sampaikan informasi-informasi yang disampaikan terutama di publis ini yang sifatnya mendidik dan menjadikan suasana ini menjadi tenang gitu. Jadi jangan sampai memframing dan paling tidak misalkan independen lah, terutama dalam memberikan informasi-informasi yang jangan sampai nanti hari tenang ini membuat hari para peserta pemilu itu membuat suasana yang akhirnya membuat melakukan sesuatu mengarah kepada negatif campaign atau mungkin kampanye hitam dan sebagainya. Sementara di hari tenang itu tidak boleh ada aktivitas kampanye. Karena untuk penyelenggara pemilu sendiri, memang hari tenang buat penyelenggara ini menjadi sesuatu hal yang tidak tenang. Karena memang melihat satu situasi yang banyak dikhawatirkan aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan di hari tenang ini ada satu kegiatan yang mengarah kepada nuansa-nuansa kepada hal yang arahnya kepada kampanye. Sementara jadi kalau misalkan untuk televisi sendiri, media TV begitu ya, Pak Puadi, berarti boleh atau tidak menayangkan kemudian berita-berita yang sudah direview, misalkan beberapa hari lalu setelah gambar-gambar kampanye akbar, itu sebenarnya boleh nggak kalau media televisi ini? Sebaiknya informasi yang sifatnya mengedukasi ya, menginformasikan iya, tetapi kalau informasi-informasi yang kemudian mengarah ke berpihakan ya, terutama kepada salah satu paslon atau ke para peserta pemilih, ini yang kita khawatirkan. Artinya jangan sampai nanti media menggiring ke publik yang akhirnya memframing sesuatu hal yang suasana ini menjadi tidak tenang antar peserta pemilu itu sendiri. Jadi sebaiknya dihindari begitu ya, Pak Puadi? Yes. Pak Puadi, berarti sebaiknya dihindari? Sebaiknya dihindari, kalaupun memang memberitakan, terutama yang sifatnya mengedukasi dan agak sedikit transparan, terutama tidak mengarah kepada hal-hal yang mengarah kepada keberpihakan. Artinya lebih fair informasi berkaitan tentang proses di mana misalkan dalam proses pemungutan atau misalkan menuju proses pemungutan suara, kaitannya dengan partisipasi masyarakat, kemudian antisipasi terhadap proses jalannya proses pemungutan suara nanti, itu yang kita harapkan gitu. Karena Bawaslu tetap melakukan himbauan dan memastikan bahwa di masa tahapan kaitannya dengan hari tenang, memastikan bahwa memang betul tidak ada aktivitas dan kegiatan kampanye di hari tenang. Dan apalagi nanti pada saat menuju proses pemungutan suara, memastikan berjalan sesuai dengan relnya, sesuai dengan koridornya, aturan-aturan main terutama para penyelenggara pemilu memang harus menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan itu sendiri. Oke, saya ke Pak Arief. Pak Arief, ini kan kalau kita lihat tadi Anda
sudah menceritakan bagaimana jangan sampai kemudian ada kejadian luar biasa begitu seperti kebakaran, bencana alam, banjir. Nah, itu harus dijamin begitu, harus dipastikan, betul-betul dipastikan dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu KPU soal pendistribusian logistik. Nah, kalau yang kemudian menjadi sorotan belakangan ini adalah soal di Malaysia yang katanya surat suaranya sudah tercoblos. Nah, dari sepengalaman Anda, apa yang harus dilakukan oleh KPU di tengah yang waktu yang begitu singkat sekali, tinggal berapa hari lagi ini? Jangan sampai kemudian ini terulang lagi. Ya, pertama penyelenggaraan pemungutan suara di luar negeri itu memang dilakukan lebih awal daripada di dalam negeri. Ya, betul. Kita bisa sebut early voting, gitu kan. Nah, KPU harus menginformasikan kepada publik ya, bagaimana proses penyelenggaraan di luar negeri, supaya publik juga mendapat informasi yang cukup, tidak menebak-nebak, tidak berspekulasi tentang sebuah kejadian. Memang seperti kejadian di Kuala Lumpur yang banyak beritanya itu ya, harus dipastikan pemungutan suara di Kuala Lumpur kan baru dilakukan kemarin ya. Iya. Buat kemarin ya, saya nggak hafal tanggalnya ya. Kalau itu sudah selesai, pastikan bahwa belum ada yang dihitung, karena memang nanti penghitungannya akan dilakukan bersamaan dengan hari tanggal pemungutan dan penghitungan suara di dalam negeri. Walaupun early voting, tapi countingnya nanti akan dilakukan bersamaan. Nah, pastikan bahwa semua pemungutan suara itu bukan hanya di Kuala Lumpur ya, tapi di banyak negara itu, kalau nggak salah masih 130-an perwakilan lah penyelenggaraan pemilu di luar negeri, itu tersimpan dengan aman. Ya, apalagi di masa tenang ini, kalau ada sesuatu yang Tapi begini Pak, di itu, berita itu disebutkan bahwa ada 1.972 surat suara yang sudah tercoblos oleh orang tak berwenang. Banyak hal harus dipastikan dulu, Mbak. Banyak hal harus diklarifikasi. Pertama gini, Mbak Disti, siapa yang bikin statement 1.900 itu sudah tercoblos? Itu artinya kan dia berarti sudah bisa menghitung jumlah surat suara yang tercoblos. Itu perlu diklarifikasi dulu. Ya. Kemudian yang kedua, surat suara yang tercoblos itu atau dicoblos itu, surat suara yang masuk dalam kategori mana? Kategori pos, surat suara yang drop box, atau surat suara yang akan digunakan di TPS. Karena saya tidak mampu melihat semua kejadian ya, hanya beberapa kejadian yang sempat saya lihat, itu kan yang melalui pos. Dan kalau saya lihat di situ, memang 1 atau 2 orang di depannya banyak amplop-amplop surat suara yang dikirim by post. Tapi sepanjang yang saya lihat di situ, yang dicoblos sebetulnya hanya berasal dari 1 amplop. Saya nggak tahu kalau ada video versi lainnya. Nah, maka KPU tentu saja bersama dengan teman-teman Bawaslu segera mengklarifikasi ini, menginformasikan kepada publik apakah telah terjadi maladministrasi, pelanggaran, sehingga publik bisa memastikan juga gitu loh apa yang terjadi di sana gitu. Oke. Pak Jerry, ada yang mau disampaikan? Iya, kalau lihat beritanya ini sebetulnya yang mengkonfirmasi 1.972 itu sudah KPU ini, Mas Arief. Oke. Jadi KPU mengkonfirmasi 1.972 kalau lihat berita ya. Itu surat suara sudah di Malaysia ya, dicoblos oleh orang yang tidak dikenal. Nah, artinya mungkin ini kasusnya beda atau bisa juga sama ya. Kan yang di video itu surat suara yang ada dalam pos ya, amplop ya. Amplop itu lalu dibuka lalu dicoblos kan. Tapi ada di tempat-tempat lain itu yang di depannya itu ada yang surat-surat suara itu yang dalam bentuk amplop. Tapi jangan-jangan beda dengan yang disebut Mbak Adisti tadi ya, 1.972 surat suara itu sudah dicoblos di Malaysia oleh orang yang tidak dikenal. Nah, tapi saya kira yang dikemukakan Mas Arief ini penting. Yang begini-begini ini
penting untuk segera diklarifikasi oleh paling tidak oleh KPU. Supaya tidak menimbulkan kebingungan dan menjadi berita yang dipahami secara berbeda-beda oleh banyak orang ya, atau bahkan bisa membuat proses-proses pencoblosan di luar negeri itu menjadi tidak dipercaya publik gitu ya. Karena artinya klarifikasi tentang yang begini ini penting untuk itu tidak mencurigai banyak hal, karena luar negeri ini kan banyak hal yang yang nggak bisa kita jangkau ya. Betul. Tapi ya harus diklarifikasi oleh pihak yang resmi. Paling tidak di sana kan ada penyelenggara pemilu luar negeri ya yang harus tindak lanjuti ya, termasuk lembaga pengawas ya. Jadi bagi saya penting yang begini-begini harus diklarifikasi, harus diluruskan begitu ya. Nah, kalau penyelenggara pemilu seperti KPU aja masih bingung-bingung gitu ya dengan kejadian seperti ini dan tidak segera untuk mengklirkan atau memberikan informasi yang semestinya, ini kan nanti repot nih, karena dia imbasnya kepada macam-macam ya. Misalnya hari-hari ini atau sejak kemarin itu kan beredar juga hasil pemungutan suara luar negeri. Nah, ini kan apakah memang mereka sudah menghitung atau nanti menghitung pada pemungutan suara? Ini bingung juga kan, beredar kan sejak kemarin itu. Karena kalau setahu saya kalau penghitungan itu sama-sama di 14 Februari ya Pak Arief. Makanya ini yang membingungkan. Walaupun memang pencoblosannya di luar negeri sudah duluan begitu ya Pak Arief ya. Tiba-tiba sudah ada hasil ini, tapi kan begini Mbak ya. Yang begini ini beredar, tapi tidak ada konfirmasi dari KPU. Jadi apakah KPU masih sesuai dengan prosedur atau jangan-jangan dia nggak yakin, jangan-jangan memang sudah ada pencoblosan gitu ya, sementara prosedurnya itu harus menunggu sampai pada hari H. Nah yang ini belum ada gitu, sama dengan yang tadi suara yang sudah dicoblos. Oke, silakan Pak Arief. Iya, jadi ini sebenarnya menarik ya. Ketika penyelenggara pemilu sudah tahu dengan rigid ya, dengan pasti angkanya 1972, mestinya dia tahu surat suara itu yang tercoblos itu siapa yang menghitung. Ya. Dihitungnya di mana? Ini kan sebetulnya informasi yang mudah gitu ya. Dia sudah punya jumlah soalnya. Sudah punya jumlah gitu loh. Jadi siapa yang menghitung, dihitungnya di mana, kejadiannya seperti apa, harusnya ini sudah komplit informasinya karena sudah tahu angkanya. Padahal apalagi kalau itu dilakukan secara resmi ya, artinya meskipun belum waktunya tapi dilakukan oleh TPS yang bersangkutan ya. Ini kan mestinya dia sudah tahu di mana itu kalau ada terhitung ya. Nah ini yang tidak ada penjelasan. Kita harus menunggu klarifikasi tentu saja dari keterangan dari KPU ya. Kita menunggu ya dan masih berharap benar-benar harus diklarifikasi soal ini. Kelamaan nunggunya Mbak, karena ini kan viralnya cepat sekali ya. Artinya kalau ini resmi dilakukan oleh petugas, KPU harus sudah punya informasinya, gitu ya. Dan informasi itu yang segera harus diberitahu ke publik supaya tahu apakah memang ada kesalahan prosedur. Kan begini, jangan-jangan karena ada kesalahan prosedur misalnya, ini nggak diklarifikasi, nggak diberi informasi. Nah ini kan repot, makin liar ini informasi kalau memang itu terjadi tapi tidak ada informasi sama sekali dari pihak seperti pihak pelaksananya seperti KPU. Yang berwenangnya. Nah kalau dari Pak Puadi sendiri, dari Bawaslu sendiri seperti apa menyikapi ini? Hingga saat ini pengawas pemilu masih melakukan investigasi terkait dugaan pencoblosan surat suara. Bawaslu telah menemukan memang lokus kejadian di pos Pucong ya, wilayah Selangor. Ini kebetulan ada tim Bawaslu juga sudah 3 hari di sana melakukan investigasi, dan kita juga mengajak dengan Gakumdu, kepolisian dan kejaksaan. Nah, tim Bawaslu yang diturunkan melakukan satu identifikasi di Malaysia ya, di Kuala Lumpur terhadap kaitannya juga dengan postcode. Jadi ini ada postcode yang berasal dari video, postcode
47300 dengan postcode yang berasal dari pos Pucong ya, postcode di 50400. Kemudian juga ada postcode 47300 merupakan juga postcode untuk DPT pos wilayah Selangor, sementara kaitannya dengan postcode 50400 juga merupakan postcode untuk DPT wilayah WP Kuala Lumpur ya. Namun memang hingga saat ini pengawas pemilu masih mengalami satu kesulitan untuk menemukan pelakunya, sehingga kita masih dalam proses. Apa yang menjadi kesulitannya, Pak Puadi? Karena memang begini Mbak Desi, penanganan di luar negeri ya dengan di dalam negeri ini beda, karena kan kalau kita melihat ini menyangkut apa yang disebut locus delictinya. Jadi peristiwa-peristiwa yang dilakukan di luar wilayah KBRI misalkan, ini yang kemudian menjadi sebuah tapi tetap Bawaslu tetap masih melakukan penelusuran dengan menggandeng kepolisian dan kejaksaan yang masuk dalam sentra penegakan hukum tepat. Ya. Oke, ini kan bisa dikatakan masa tenang ini masa yang kemudian harus benar-benar tenang. Bagaimana untuk peserta pemilunya, kemudian kita sebagai pemilih. Nah, ini yang kemudian menarik adalah dari 5 tahun sekali begitu ya, ada soal temuan dugaan money politik, bahkan serangan Fajar. Nah, Bawaslu sendiri nantinya akan seperti apa soal itu? Bisa dipidanakah? Kalau kaitannya dengan pidana ya, tindakan-tindakan yang dilakukan bagi pelanggar pemilu terutama ya. Tahapan berjalan memang kita tetap konsisten dalam melakukan penegakan hukum pemilu secara konsisten dan bertanggung jawab. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pintu masuknya ini melalui temuan, kemudian melalui laporan. Nah, temuan ini kan pengawasan aktif pengawas pemilu. Nah, saya perlu sampaikan juga nih berdasarkan data per 10 Februari tahun 2024. Ini kan terdapat 14 pelanggaran tindak pidana ataupun tren tindak pidana, yakni ada 7 perkara pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur di pasal 520 Undang-Undang 7 membuat kaitannya dengan dokumen palsu atau juga menggunakan dokumen palsu. Ada juga 4 perkara pelanggaran ketentuan pasal 523 menjanjikan atau memberikan uang atau juga materi lainnya. Kemudian ada 7 perkara pelanggaran ketentuan pasal 521. Kemudian pasal 493 mengikutsertakan pihak yang dilarang dalam kampanye. Kemudian juga ada 2 perkara pelanggaran ketentuan pasal 491 menghalang-halangi. Kemudian ada ASN yang ikut serta dalam kampanye. Kemudian ada 2 perkara pelanggaran ketentuan pasal 490 kaitannya dengan kepala desa yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Termasuk juga nih ada 1 pelanggaran ketentuan pasal 492 kaitannya dengan kampanye di luar jadwal. Jadi kalau kaitannya dengan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu setelah kita melakukan upaya-upaya sosialisasi pencegahan. Nah, ini konsep penindakan inilah yang kemudian sebagaimana diatur di 486 Sentra Gakumdu, kita tetap konsisten bersama kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan proses penindakan setelah informasi-informasi ini, informasi awal terutama masuk ke Bawaslu, kita lakukan proses penelusuran yang dituangkan dalam LHP sehingga dijadikan temuan, lalu kita melakukan proses klarifikasi. Kecuali informasi ini masuk dalam itu laporan ya Mbak Didi. Kalau laporan memang kita tetap melakukan kajian awal untuk memenuhi persyaratan formal material tersebut. Terakhir Pak Arief, apa yang ingin kemudian disampaikan di masa tenang ini, khususnya Anda sebagai dulu Ketua KPU begitu ya di 2017 hingga 2021, jangan sampai kemudian kita berharap betul penyelenggaraan pemilu ini bisa terlaksana dengan luber dan juga jurdil, Pak Arief. Ya,
pesan saya terutama untuk pemilih ya. Kepada pemilih, pastikan bahwa tanggal 14 Anda meluangkan waktu. Jadi memilih itu nggak bisa sambil lalu ya. Anda harus tenang, Anda harus pelajari betul untuk pemilu presiden siapa yang Anda pilih, untuk pemilu DPR, untuk pemilu DPD, untuk pemilu DPRD provinsi, DPRD kota. Karena kalau sambil lalu nggak bisa, itu memang harus Anda pelajari betul. Kemudian yang kedua, persiapkan bahwa Anda telah memenuhi syarat. Jadi semangatnya ingin memilih, tapi sesungguhnya dia surat pemberitahuannya untuk datang ke TPS hilang. Sebetulnya itu bukan menjadi satu-satunya syarat gitu ya, tetapi kan bikin ribet nanti. Anda datang nggak bawa surat pemberitahuan, KTP-nya tiba-tiba terselip entah kemana, nah kayak gitu. Anda persiapkan betul. Jadi ini harus menjadi momen yang menggembirakan tapi serius ya. Jadi Anda gunakan hak pilih Anda dan ingat jamnya. Jangan datang di luar jam yang sudah ditentukan, karena nanti akan ditolak dan suara Anda jadi sia-sia, gitu ya. Itu aja yang ingin Untuk KPU sendiri? Untuk penyelenggara pemilu ya tentu saya ingin Anda tuntaskan betul pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Kasus di Malaysia, distribusi logistik di beberapa tempat, dan pastikan semangat melayani itu memang untuk semuanya. Ya untuk peserta pemilu, ya untuk pemilih, ya untuk masyarakat secara luas. Jadi jangan hanya melayani yang nanti Anda bisa ditafsirkan. Wah, ini kok melayaninya beda-beda misalnya begitu. Nah, kemudian Anda harus bekerja secara profesional, transparan. Kalau saya melihat di beberapa berita sih, misalnya hasil pemilu nanti dipublikasikan. Ya. Kemudian akses data pemilih juga sudah lebih mudah. Mudah-mudahan ini bisa terus dijaga membaiknya sampai dengan selesai nanti. Oke. Terakhir Pak Jerry. Ya, saya kira tinggal 2 hari lagi ya, ini tanggal 11, tinggal 3 hari lagi hari H. Karena tadi Mas Arief sudah menghimbau pemilih itu untuk menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan pada hari H supaya kita tidak merepotkan dan tidak kehilangan hak pilih ya. Tapi memang saya kira prosedur dan mekanisme di TPS itu harus juga dipastikan oleh teman-teman KPPS ya atau KPU dan Bawaslu supaya itu betul-betul sebuah media untuk melayani pemilih yang datang. Nah, yang saya kira juga penting Mbak sekarang ini adalah menghimbau aparat kepolisian dan TNI ya untuk tetap netral. Nah, kalau kita lihat gejala 1-2 hari terakhir ini, memang ada kekhawatiran yang mungkin saja perlu diantisipasi ya. Ini ancaman bentrok dan konflik ini kan sebetulnya masih saja muncul. Dan seringkali penanganan oleh aparat itu menjadi berlebihan ya, ekspresi demokrasi dan kebebasan tetap perlu ya, seperti tadi dikemukakan ini memang masa tenang, tapi setenang ini kan untuk tidak kampanye. Tadi sebenarnya Mas Puadi ini kurang begitu tegas ya, media itu dilarang atau tidak sih kalau menyampaikan gambar-gambar dari pasangan calon? Kalau menurut saya sih sebaiknya dilarang. Ya termasuk berita-berita yang dulu ya. Memang tadi ada penekanan soal sisi edukatifnya. Sisi edukatif ini kan bisa juga diatur sedemikian rupa menjadi media kampanye oleh satu media tertentu yang memang punya kecenderungan endorsement pasangan calon tertentu atau partai politik peserta pemilu tertentu. Nah sebaiknya yang begini-begini ini dilarang aja gitu ya, karena ruang untuk itu dimainkan dan kemudian Bawaslu menjadi repot menanganinya itu menjadi sangat terbuka. Kita konsisten aja dengan undang-undang gitu ya, kita patuh saja, semua bermain dengan mekanisme yang ada dan bersih supaya ini nggak memprovokasi yang lain ya. Karena itu, jadi menurut saya yang penting itu hal-hal yang berkaitan dengan seluruh proses demokrasi juga jangan dinegasikan hanya karena ini sedang masa kampanye, sedang masa tenang. Tetap penting ya, termasuk media diberi kebebasan untuk memberitakan hal-hal yang terkait dengan itu. Dilarang itu kan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu, tapi kalau kelompok masyarakat mau mengekspresikan hal-hal yang terkait
demokrasi, perbaikan pemilu, saya kira itu tetap diberi kebebasan ya. Karena ruang-ruang itu sekarang Mbak Adisti itu kelihatannya agak mau ditutupi gitu ya, karena kekhawatiran yang sebetulnya tidak terlalu tidak perlu ya, dan mungkin nggak berdasar gitu ya. Itu. Oke, kita akan lihat bagaimana kemudian nantinya penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024 ini akan terwujud dengan luber dan juga jurdil di masa tenang ini. Semuanya juga diminta untuk menahan diri begitu ya, baik itu partai politik, caleg dan segala macam. Bahkan media sendiri juga kemudian diminta untuk tenang juga supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan luber dan juga jurdil. Terima kasih Pak Jerry, Pak Puadi, Pak Arif Budiman telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita simak bersama. Banjir yang melanda di Kabupaten Demak, Jawa Tengah akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan memasuki hari keempat. Genangan air masih merendam sejumlah wilayah. Informasinya hadir usai jeda. Aku pilih Le Mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Wah, plosa mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Bangkitnya kekuatan. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotin banget deh. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bangkitnya kekuatan. Indonesia siap menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak pada 14 Februari 2024. Dalam rangka menunjukkan komitmen Indonesia melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, DPR RI mengundang Parlemen Negara Sahabat dan Organisasi Parlemen Internasional untuk memantau penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia. Dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi tahun ini, DPR RI juga menjalankan fungsi diplomasi dengan mengundang Parlemen Negara Sahabat dan Organisasi Parlemen Internasional sebagai pemantau atau observer pemilu. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengungkapkan,
Kehadiran observer tersebut untuk ikut membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalam peran diplomasi, DPR RI mengundang beberapa parlemen negara sahabat serta organisasi parlemen internasional untuk mengamati secara langsung jalannya pemilu 2024 di Indonesia pada tanggal 13 sampai 14 Februari 2024. Hal ini sejalan dengan hasil sepakatan AIPA Parlemen ASEAN bahwa setiap negara yang sedang melaksanakan pemilu agar mengundang anggota AIPA Parlemen ASEAN untuk menjadi observer pemilu. Hingga informasi ini disusun, 19 negara sahabat mengonfirmasi akan menjadi pemantau atau observer pada penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia. Selain itu, ada 3 organisasi parlemen internasional yang hadir. Tim observer tersebut akan memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di 3 lokasi di Provinsi Bali, yaitu di Desa Panglipuran, di kawasan Jimbaran, dan di kawasan Garuda Wisnu Kencana. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, banjir yang melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan memasuki hari keempat. Genangan air masih merendam sejumlah wilayah. Dari pantauan udara, banjir tak hanya merendam permukiman warga. Ribuan hektar sawah juga tergenang banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Lalu lintas di jalur Pantura Demak menuju Kudus pun sebaliknya lumpuh. Banyak kendaraan besar yang masih terjebak genangan banjir. Sementara proses evakuasi warga terdampak banjir masih terus dilakukan. Anggota TNI Polri serta relawan bahu-membahu untuk menyisir warga yang terjebak banjir. Meski genangan air berangsur surut, proses evakuasi yang dilakukan petugas menggunakan perahu karet serta truk. Sebelumnya, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana meninjau penanganan banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. PJ Gubernur mengecek upaya perbaikan tanggul yang jebol, kemudian ke posko untuk memastikan penanganan para pengungsi. Nana menyebut jumlah pengungsi bisa saja bertambah. Imbas banjir di Demak, Jawa Tengah, Badan Pengawas Pemilu buka sejumlah opsi jelang pemilu 2024, mulai dari relokasi hingga pemilu susulan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelaksanaan pemilu dapat dilakukan lancar. Salah satu variabel kerawanan yang kemudian menjadi sorotan Bawaslu adalah soal lokasi atau spesifiknya daerah rawan bencana seperti yang saat ini terjadi di Demak, Jawa Tengah. Bawaslu lakukan pemetaan kerawanan yang dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator. Diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan atau desa di 33 provinsi. Teman-teman wartawan, terima kasih. Tentu menjadi pengawasan Bawaslu, misalnya untuk perkara di Demak, teman-teman sudah melakukan berbagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan lancar, tetapi jika memang situasinya sulit, maka melakukan pemilu susulan juga menjadi salah satu opsi, selain relokasi ya. Nanti kita lihat perkembangannya karena pendataan terus dilakukan. Dan untuk memantau kondisi banjir di Demak, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ikhwan Miftahudin di sana. Ikhwan, apakah belum ada tanda-tanda banjir surut di sana, Ikhwan? Ya, selamat pagi Radi dan saudara. Memasuki hari kelima banjir yang merendam 7 kecamatan di Kabupaten Demak ini, kondisi air masih terlihat cukup tinggi. Jadi ketinggian air di pemukiman di mana tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Kecamatan Karanganyar, ini masih bervariasi mulai 1 hingga 2 meter. Tingginya genangan ini disebabkan karena titik lokasi tanggul yang jebol ini hingga saat ini masih dalam upaya perbaikan. Nah, perbaikannya ini pun sedikit mengalami kendala karena derasnya arus yang datang dari hulu. Dan sehingga ketika mau membuat tanggul darurat ini, petugas harus ekstra hati-hati karena tanggul yang jebol ini juga luasannya cukup lebar.
Jadi dari informasi Kementerian PUPR di Tanggul Sungai Wulan, tepatnya di Kecamatan Karanganyar ini, itu ada 2 titik tanggul utama yang menjadi penyebab air kemudian masuk ke perkampungan dan bahkan menggenangi ke jalan hingga ke Jalan Pantura. Upaya-upaya sudah dilakukan termasuk dengan mendatangkan alat-alat berat, kemudian menyiapkan alat pemancang yang kemudian diharapkan nanti bisa segera membuat tanggul darurat agar genangan yang ada di perkampungan ini bisa cepat surut. Selain itu, dari Kementerian PUPR juga mendatangkan lebih dari 12 pompa air untuk mengontrol ketinggian air di perkampungan. Harapannya air di perkampungan ini mulai sedikit ini bisa turun sehingga genangan bisa cepat teratasi. Seperti itu tadi. Ya. Kemudian untuk para pengungsi hingga hari kelima ini memang petugas masih melakukan evakuasi warga, khususnya warga yang kemarin masih bertahan di perkampungan. Mereka beralasan ketika bertahan di perkampungannya adalah ingin menjaga harta benda mereka. Namun setelah sampai hari kelima ini belum ada tanda-tanda surut, warga akhirnya berkenan untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kemudian untuk penanganannya sendiri di pengungsian saat ini bantuan dari pemerintah maupun dari pihak swasta masih terus berdatangan, dan untuk memastikan para pengungsi ini tertangani dengan baik, dari pemerintah sudah mendirikan dapur umum yang akan menyuplai kebutuhan logistik para pengungsi setiap harinya. Selain itu juga di posko pengungsian disediakan tempat untuk cek kesehatan. Jadi bagi para pengungsi yang sudah mengalami keluhan sakit ini bisa langsung teratasi dengan baik. Seperti itu, Radi. Ya. Lalu yang dilakukan pemerintah setempat, Iwan, untuk mengatasi banjir apa saja? Kaitannya juga beberapa hari lagi, tepatnya 2 hari lagi ini juga akan ada pemilihan umum gitu, akan ada pencoblosan. Nah, tadi Bawaslu mengatakan juga sepertinya akan ada opsi pemilu susulan. Sejauh ini bagaimana perkembangannya soal ini? Dari informasi yang kami peroleh hingga saat ini untuk pelaksanaan pemilu dari KPU maupun Bawaslu saat ini sudah melakukan pemetaan di lokasi-lokasi yang terdapat genangan banjir dan maupun titik-titik pengungsian yang saat ini jumlahnya dari data BPBD itu lebih dari 50 titik pengungsian. Dan dari 50 itu tersebar tidak hanya di Kabupaten Demak, tapi juga sudah ada di kabupaten sebelah, yaitu di Kabupaten Kudus. Nah, untuk pelaksanaan pastinya nanti KPU masih akan berkoordinasi dengan KPU Pusat terkait pelaksanaan pemilu di Kabupaten Demak yang saat ini sudah mengalami musibah banjir. Di Kecamatan Karanganyar ini sendiri awalnya untuk pemetaan awal itu memang tidak masuk dalam daerah rawan banjir, namun karena kemarin terjadi musibah jebolnya tanggul, ini akhirnya memang Kecamatan Karanganyar dan Gajah ini kemudian tergenang air dengan ketinggian 1 sampai 2 meter. Dan ketika pelaksanaan pemilu ini diperkirakan genangan ini belum akan surut. Dan KPU masih berupaya untuk bagaimana untuk pelaksanaan pemilu nanti bisa tetap berjalan, namun untuk juknisnya masih menunggu petunjuk dari KPU Pusat. Seperti itu, Radi. Ya, sepertinya belum memang ada tanda-tanda surut begitu ya, mengingat tanggul yang jebol ini juga cukup memiliki atau memberikan dampak luas bagi warga Demak, Jawa Tengah. Baik, terima kasih Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Demak, Jawa Tengah. Sorotan selanjutnya, saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Warga negara Indonesia di luar negeri sudah mulai melakukan pemungutan suara atau pencoblosan pemilu 2024, diantaranya di Rusia dan India. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Aku pilih Le Mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Bangkitnya kekuatan.
hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Yo de parte del norte. Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Bangkitnya kekuatan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Bangkitnya kekuatan. Ini anak saya sekarang emang lagi perawatan ya, kena penyakit Evans syndrome. Pas waktu itu terus menerus ya keluar pendarahan. Saya bingung, anak saya makin lemas kan. Jadi sekali lagi kita berharap seluruh masyarakat itu sehat semuanya. Kena flu itu aja udah sedih sekali, udah sembuh-sembuh sedih. Bagi sakit yang berat, pertama biayanya yang sangat tinggi, yang kedua juga mengganggu aktivitas kita. Ibu katanya kesini aja ke rumah sakit, pasti ditangani. Alhamdulillah di rumah sakit itu diterima. Dengan tidak adanya kartu itu, saya juga nggak tahu bagaimana keadaan anak saya sekarang ya. Dengan biaya yang segitu banyaknya. Mungkin saya nggak tahu nasib anak saya sekarang, tahu masih hidup, tahu enggak. Saudara warga negara Indonesia di Jepang hari Minggu kemarin menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN menyiapkan 3 tempat pemungutan suara yang berlokasi di Balai Indonesia Tokyo. TPS dibuka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 18 waktu setempat. WNI yang memilih metode datang ke TPS harus mengantre sebelum masuk ke area Balai Indonesia. Berdasarkan data PPLN Tokyo, total daftar pemilih tetap terhitung 29.434 orang. Selain datang langsung ke TPS, juga tersedia metode pemilih melalui pos. Lembar pemilihan telah dikirim melalui pos ke alamat pemilih yang memutuskan menggunakan metode ini. Saudara, proses pemungutan suara pemilu 2024 bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Rusia telah berlangsung 10 Februari dan berlangsung di KBRI Moskwa. Pemungutan suara berlangsung lancar dan diikuti WNI yang terdaftar dalam DPT. Pemungutan suara pemilu 2024 di KBRI Moskwa dilakukan 1 hari dengan hanya 1 TPS. Menurut salah satu WNI yang menggunakan hak pilihnya, tidak ada kendala selama proses pencoblosan dan berlangsung lancar. Setelah selesai, kotak suara disimpan terlebih dahulu sebelum dilakukan penghitungan secara serentak pada 14 Februari mendatang.
Sementara itu di Mumbai, India, warga negara Indonesia memenuhi halaman Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada 10 Februari kemarin untuk mengikuti pemilu 2024. Nuansa pesta demokrasi dibuat semakin meriah dengan busana yang dikenakan para petugas, yakni pakaian adat Nusantara. Ada 479 WNI yang terdaftar sebagai pemilih di Mumbai dalam pemilu tahun 2024 ini. Saudara, beras jenis premium jadi barang yang langka dalam sepekan terakhir. Bulog atau Badan Urusan Logistik menjanjikan per hari ini beras akan kembali normal. Informasinya dalam segmen Kompas Bisnis bersama Paskalis Iswari sesaat lagi. Bangkitnya kekuatan. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Webert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Webert, obat batuk herbal pilihanku. Bangkitnya kekuatan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Bangkitnya kekuatan. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Bangkitnya kekuatan. Indonesia siap menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak pada 14 Februari 2024. Dalam rangka menunjukkan komitmen Indonesia melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, DPR RI mengundang Parlemen Negara Sahabat dan organisasi parlemen internasional untuk memantau penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia. Dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi tahun ini, DPR RI juga menjalankan fungsi diplomasi dengan mengundang Parlemen Negara Sahabat dan organisasi parlemen internasional sebagai pemantau atau observer pemilu. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengungkapkan kehadiran observer tersebut untuk ikut membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Dalam peran diplomasi, DPR RI mengundang beberapa parlemen negara sahabat serta organisasi parlemen internasional untuk mengamati secara langsung jalannya pemilu 2024 di Indonesia pada tanggal 13 sampai 14 Februari 2024. Hal ini sejalan dengan hasil sepakatan AIPA Parlemen ASEAN bahwa setiap negara yang sedang melaksanakan pemilu agar mengundang anggota AIPA Parlemen ASEAN untuk menjadi observer pemilu. Hingga informasi ini disusun, 19 negara sahabat mengonfirmasi akan menjadi pemantau atau observer pada penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia. Selain itu, ada 3 organisasi parlemen internasional yang hadir.
Tim observer tersebut akan memantau proses pemungutan dan penghitungan suara di 3 lokasi di Provinsi Bali, yaitu di Desa Panglipuran, di kawasan Jimbaran, dan di kawasan Garuda Wisnu Kencana. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Selamat pagi, saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, beras jenis premium jadi barang yang langka dalam sepekan terakhir. Bulog menjanjikan per hari ini beras akan kembali normal. Bulog bilang tidak ada kelangkaan stok beras di retail modern. Beberapa stok terlambat diisi karena logistik terhambat libur panjang dari tanggal 8 sampai 11 Februari kemarin. Namun, Bulog tetap menggelontorkan beras premium sebanyak 300.000 ton. Bulog juga menargetkan 600.000 ton beras impor akan tiba di Indonesia pada akhir Maret 2024. 100.000 ton merupakan sisa izin impor 2023 dan sisanya 500.000 ton adalah kontrak impor baru di tahun 2024. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, harga beras terus naik dan sudah terjadi selama 2 pekan terakhir. Rata-rata kenaikan terjadi Rp2.000 per kilogram untuk semua jenis beras. Meski harga naik, para pedagang bilang pembelian masyarakat tak berkurang. Untuk menekan kenaikan harga beras, Bulog Cabang Tegal, Jawa Tengah menggelontorkan beras murah kemasan 5 kg atau beras SPHP. Distribusi dilakukan melalui kios pengecer agar tidak dijual lagi, melainkan hanya untuk memenuhi permintaan konsumen. Suplainya mungkin satu suplai, terus yang mungkin terhambat dalam arti ini karena faktor panen yang seharusnya sudah bisa mulai, namun ini agak mundur waktu panennya dari biasanya. Terus juga ada karena faktor cuaca ya, mungkin dari El Nino segala macam, jadi itu akan berpengaruh ke faktor panennya. Kita akan pantau bagaimana stok beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, selamat pagi. Ini kalau di toko-toko retail beberapa pelanggan sudah mulai mengeluhkan susah cari beras jenis premium. Nah, kalau di Pasar Induk Cipinang yang mulai langka, premium saja atau di kelas lain juga sebenarnya sudah mulai tipis stoknya? Ya, Paskalis, kalau secara signifikan memang penipisan stok beras ini terjadi pada tipe premium. Tapi tidak hanya pada tipe premium, penipisan stok juga ini mulai terjadi pada jenis beras lainnya, yakni tipe medium. Nah, tadi salah satu pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang menyampaikan kepada saya perbandingan. Kalau biasanya selama sepekan, ia bisa menjual beras jenis atau tipe premium sebanyak 100 hingga 120 ton, tapi beberapa waktu terakhir ia hanya berhasil menjual beras tipe premium ini sebanyak 30 ton saja. Artinya memang ada penurunan yang cukup signifikan, penipisan stok lebih dari 50% atau sekitar 70% begitu ya penipisan stoknya. Nah, karena stok mulai menipis tetapi permintaan masyarakat tetap tinggi, hal ini kemudian mendorong adanya kenaikan harga pada beras. Nah, kalau di Pasar Induk Beras Cipinang, ini tadi saya tanya harga beras ada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15 per kilogram. Nah, tentu harga ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan harga eceran tertinggi, yakni Rp10.900 hingga Rp11.800 per kilogram untuk beras tipe medium dan Rp13.900 hingga Rp14.800 per kilogram untuk beras tipe premium. Nah, hal ini juga yang kemudian dikeluhkan oleh Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia bahwa mereka memang harus membeli beras kepada produsen dengan harga beli yang dipatok di level Rp15.100 hingga Rp15.500 per kilogram. Nah, sehingga untuk mengantisipasi
kestabilan harga, kemudian juga stok beras di retail modern, Aprindo kemudian mengimbau agar pemerintah memberikan relaksasi harga sekali lagi untuk menstabilkan dan juga menjaga stok beras apalagi jelang Ramadan dan Idul Fitri mendatang, Paskalis. Nah, ada 5 langkah yang akan dilakukan pemerintah mengantisipasi situasi kelangkaan beras. Yang pertama adalah pemerintah akan mempercepat pembongkaran kapal beras dari luar negeri di beberapa pelabuhan dan kemudian menjalankan distribusi beras komersil Bulog sebanyak 200.000 ton. Nah, ini adalah distribusi beras Bulog untuk beras bansos dan kemudian juga 50.000 ton akan didistribusikan ke food station atau pasar induk beras Cipinang. Tapi Bulog beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa penyaluran beras pada hari ini atau mulai hari ini akan digandakan, kemungkinan mencapai 100.000 ton. Nah, kemudian akan mendistribusikan beras stabilisasi pasokan dan juga harga pasar atau SPHP ke pasar tradisional dan juga retail modern dan mengerjakan gerakan pangan murah nasional, kemudian juga memastikan bantuan pangan beras ini akan dimulai kembali pada 15 Februari setelah periode pencoblosan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada sejumlah faktor Paskalis yang menyebabkan mulai langkanya stok beras. Yang pertama adalah memang karena masa panen raya ini baru akan terjadi diprediksi pada Maret 2024 dan kemudian juga impor beras jenis SPHP sampai saat ini juga diklaim belum masuk ke Indonesia sehingga membuat stok beras terbatas. Nah, tadi juga saya ngobrol dengan salah satu pedagang yang mengaku bahwa penyaluran beras Bulog ini cukup membantu karena setiap pedagang ini biasanya diberikan jatah 10-20 ton per minggu dan kemudian juga beras Bulog tersebut diklaim atau diakui membantu untuk menstabilkan harga karena bisa dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kita akan cermati bersama Paskalis nanti seperti apa ketepatan langkah pemerintah mengantisipasi ketersediaan atau stok beras maupun juga kestabilan harga beras jelang Ramadan dan juga Idul Fitri. Paskalis. Karena kalau tidak gerak sekarang mengkhawatirkan mengingat tadi stoknya cukup ekstrim ya, penjualannya dari 120 ton hanya menjadi 30 ton saja. Terima kasih Dian Silitonga melaporkan langsung dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Saudara, Kompas Bisnis masih akan kembali. Nanti kita punya informasi kalau di Indonesia masyarakat baru akan mencoblos 2 hari lagi. Nah, di luar negeri pemungutan suara sudah digelar sejak akhir pekan lalu. Salah satunya warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan. Bagaimana pelaksanaannya? Akan kita bahas usai jeda. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Bangkitnya kekuatan. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Gen 1 lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Gen bisa dapat emas. Bangkitnya kekuatan. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Bangkitnya kekuatan. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Guys, ada yang baru nih. Permen
Permen Milton Sugar Free dengan 3 rasa baru, blackcurrant, lemon, dan mint. Milton, sensasi rasa buah. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail, nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi. Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K. Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Bangkitnya kekuatan. Marjan. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Yo de parte del norte. Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Saudara, kalau di Indonesia, masyarakat baru akan mencoblos 2 hari lagi di tanggal 14 Februari. Nah, di luar negeri, pemungutan suara sudah digelar sejak akhir pekan lalu. Salah satunya warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan. Bagaimana pelaksanaannya pada pekan lalu? Pagi ini kita akan berbincang bersama Robert Mijumpa Kitapinem, anggota PPLN Seoul, sekaligus dosen Universitas Diponegoro yang sedang menempuh S3 di Korea Selatan. Bang Robert, selamat pagi. Selamat pagi dari Korea Selatan untuk warga Indonesia yang ada di tanah air. Oke, boleh cerita sedikit Bang Robert, ini kan sudah digelar Sabtu kemarin ya berarti ya pemilu di seluruh Korea Selatan untuk WNI. Apakah ada kendala ketika pemilu kemarin? Oke, pertama-tama dulu saya mengucapkan annyeonghaseyo untuk warga negara Indonesia yang ada di tanah air. Secara overall kami bisa sampaikan bahwa pemilu di Korea Selatan yang dilaksanakan 10 Februari 2024 semua berjalan dengan lancar. Sebanyak 29 TPS yang tersebar di 21 kota seluruh Korea Selatan berjalan dengan baik, mulai dari awal yang seperti biasa kita laksanakan jam 8 pagi dan ditutup jam 18 sore, dan seluruh surat suara juga sudah terkumpul dengan baik di sekretariat kita di KBRI Seoul begitu, dan semua berjalan dengan aman dan lancar. Oke, ada 29 TPS, bukanya juga cukup panjang dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore waktu Korea. Kalau di total, Bang Robert, ini seluruh WNI yang hadir untuk memberikan suara ini berapa persen yang hadir kalau kita bandingkan dengan undangan DPTLN yang dikeluarkan? Oke. Dari DPT yang kita punya sebanyak 26.000, ada sekitar 37,33% warga Indonesia yang menyalurkan hak pilihnya melalui TPS begitu. Jadi ini juga sangat kita juga sangat antusias sekali menyambut warga Indonesia yang datang berbondong-bondong, terutama yang konsentrasinya banyak itu di KBRI Seoul. Banyak sekali orang Indonesia yang karena kebetulan lagi libur juga, jadi itu sangat antusias sekali mulai dari pagi, dan sekarang lagi musim winter dan sangat dingin sekali, tapi tidak mengurangi antusias ataupun semangat warga Indonesia untuk memberikan hak suaranya, datang dari pagi pukul 8 bahkan sebelum pukul 8 begitu, dan menjelang penutupan juga sangat ramai sekali mengular di KBRI Seoul. Tapi ya semua berjalan dengan lancar, masyarakat juga happy. Dan kita juga sebagai panitia ataupun penyelenggara pemilu di Korea Selatan juga sudah mewanti-wanti. Karena saat ini kita sedang musim dingin di Korea Selatan, dan kita menyiapkan heater dan juga beberapa pemanas ruangan lainnya untuk mengantisipasi. Jangan nanti masyarakat karena kedinginan bahkan pulang akhirnya begitu, tidak jadi menyalurkan hak pilihnya begitu. Jadi itu juga menjadi salah satu concern kita sebagai penyelenggara pemilu di Korea Selatan begitu. Oke. Salah satu kunci suksesnya. Ini konfirmasi lagi tadi Bang Robert, berarti yang hadir 37% dari DPTLN ya Bang ya? Betul. Oke, nah kalau dari DPTLN yang sudah dikeluarkan, ini persentasenya tuh yang paling banyak mana? Apakah memang WNI yang bekerja, yang kuliah, atau mereka yang sebenarnya sedang berlibur? Karena kan lagi long weekend juga kemarin pada tanggal 10 itu. Betul.
Secara number populasi ataupun warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan itu memang majority itu adalah pekerja di bidang sektor manufaktur begitu. Jadi kalaupun secara keseluruhan juga memang yang menyalurkan hak pilihnya juga kalau secara number itu adalah tetap warga negara Indonesia yang memang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia begitu. Tapi juga tidak mengurangi semangat juga warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan baik yang pelajar dan sebagainya karena dari awal kita juga bukan cuma turun ke masyarakat yang yang dari sisi pekerja dan kita turun ke paguyuban-paguyuban untuk mengayo-ayokan untuk memilih datang untuk tanggal 10 tapi juga pelajar. Kita juga datang ke kampus-kampus, event-event mereka. Jadi kita juga menyerukan dari awal juga kerjasama dengan KBRI Seoul dan juga paguyuban. Kita bersyukur sekali orang Indonesia itu suka guyup begitu, suka berkumpul-kumpul. Ada persatuan-persatuan daerah yang berbau agama dan sebagainya. Itu semua yang kita datengin. Untuk intinya cuma satu, bagaimana biar partisipasi pemilih itu tinggi nantinya di pemilu ini begitu. Jadi itu menjadi salah satu kunci kita yang dari awal kita dapatkan juga dari arahan dari KBRI untuk terus membantu mensosialisasikan gitu. Maksudnya di sini dalam pemilu ini kita tidak berdiri sendiri PPLN, tapi kita banyak dengan termasuk juga partai politik, Panwaslu, KBRI dan seluruh stakeholder yang ada begitu. Jadi berterima kasih banget untuk semua stakeholder pemilu di Korea Selatan, termasuk juga Panwaslu, termasuk juga paguyuban warga Indonesia dan yang paling keren itu apalagi, Mbak? Keamanannya. Selain kita juga memang dibantu oleh KBRI untuk keamanan dari kepolisian, kita juga dibantu oleh warga Indonesia yang secara voluntary ataupun mereka yang sukarelawan juga membantu keamanannya. Seperti contoh misalnya PSHT itu adalah salah satu perkumpulan bansernya NU di Korea Selatan begitu. Jadi mereka secara voluntary juga membantu keamanan begitu. Dan juga strategi kita lainnya adalah mengambil ataupun meminta yang menjadi tenaga keamanan itu adalah orang-orang yang dituakan di daerahnya, di sekitar TPS. Jadi ya bayangkan aja Mbak Paskalis misalnya selama ini sowan ke setiap orang-orang yang dituakan atau orang yang mungkin dituakan di daerah itu gitu. Terus tiba-tiba misalnya pengen bawa rusuh kan nggak mungkin juga begitu. Jadi itu juga salah satu strategi kita yang mungkin bisa ditiru oleh negara-negara lain nanti ke depannya begitu. Jadi kayak ini adalah karena kita juga sebagai warga Indonesia itu kan memang sangat selalu sungkem atau juga sowan ke orang-orang yang lebih senior dan sebagainya begitu. Itu juga salah satu kunci untuk menjaga pemilu damai gitu. Di samping memang orang Indonesia cinta damai begitu. Jadi semoga ini juga menjadi gambaran umum ataupun menjadi pelajaran ke depannya ataupun pemilu-pemilu yang akan datang, terutama pemilu di luar negeri. Karena intinya yang selalu kami sampaikan adalah pemilu di luar negeri itu harus damai dan juga menjaga nama baik Indonesia di luar negeri. Karena kita membawa nama negara begitu. Dan tentunya bersih, jujur, dan adil ya berarti Bang Robert. Tapi Pastinya. ini berarti sosialisasi dilakukan tadi ngajak para pelajar yang artinya ada potensi mereka adalah pemilih pemula sampai ke lansia. Tapi kalau tadi Bang Robert bilang ada 37% yang datang ke TPS memberikan suara. Ini gambaran aja Bang Robert. Mungkin kita untuk membandingkan 37% ini kecil atau besar sih? Itu dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Angkanya ini cenderung naik atau memang stabil kalau di Korea memang seperti itu angkanya? Oke, terima kasih Mbak Paskalis. Kita sangat senang sekali karena ini sesuai dengan target. Ketika pun kita dilantik dulu Februari tahun lalu, yang menjadi concern kita adalah bagaimana voters yang ada di Korea Selatan itu meningkat. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun periode sebelumnya, secara angka voters di Korea Selatan itu meningkat dari periode sebelumnya begitu. Jadi ini juga menjadi satu catatan prestasi tersendiri bagi kita penyelenggara kali ini begitu, bahwa semangat warga negara Indonesia itu masih terus meningkat, apalagi memang berdasarkan beberapa yang datang juga pemantau dan sebagainya juga menyampaikan bahwa salah satu yang perlu dibanggakan dari orang Indonesia itu adalah votersnya sekalipun di luar negeri itu masih sangat tinggi begitu, walaupun ya masih banyak juga yang golput dan sebagainya gitu. Makanya dari awal pun sejak kita dilantik yang paling concern kita itu adalah bagaimana meningkatkan voters, turun ke masjid, turun ke gereja, turun ke paguyuban, ke event-event futsal dan sebagainya, atau juga acara-acara syukuran dan juga termasuk buka puasa bersama begitu. Itu sangat kita apain semua, sangat kita datengin, dan juga bagaimana biar semua message pemilu ini itu sampai ke masyarakat Indonesia yang ada di Korea Selatan. Tapi ada lagi memang kadang-kadang sebagai contoh dari sisi pos, karena kita menggunakan TPS dan pos untuk di Korea Selatan, beberapa warga negara Indonesia ada aja beberapa yang bermasalah tidak mau mengupdate data karena kalau misalnya pindah
apartemen atau juga tempat tinggal, itu kan tidak nyampe nanti suratnya begitu dan harus kembali lagi ke kita. Dan satu yang paling perlu kita juga banggakan dari Korea Selatan adalah bagaimana kita juga membuatkan pos ini adalah pos tercatat. Jadi kalau saya misalnya mengirim ke alamat Mbak Paskalis dan Mbak Paskalis tidak ada di rumah, itu tidak bisa karena itu adalah dokumen negara, tidak akan bisa diterima oleh Mbak Paskalis. Jadi itu adalah harus orangnya langsung yang menerima. Itu adalah menjadi salah satu. Jadi kayak keamanan, security dan sebagainya itu sudah sangat terjamin dari kita sendiri penyelenggara pemilu di Korea Selatan begitu. Itu juga supaya menekan kecurangan berarti ya Mas ya? Tidak ada, karena harus orangnya sendiri yang harus menerima itu. Dan itu juga beberapa yang menjadi kendala Mbak Paskalis, ada plus minusnya. Jadi warga negara Indonesia yang di sini itu adalah bekerja dan juga mungkin pelajar sibuk di lab. Nah, ketika pos datang mereka itu tidak di rumah. Dan dikasih lagi info kedua bahwa kamu boleh ambil tanggal sekian, kami akan datang lagi, dan itu pun mungkin masih bekerja atau nge-lab, dan nanti dikasih lagi info bahwa kamu boleh ngambil ke pos ini begitu. Jadi sebenarnya masih banyak opsi, tapi kita pun masih mengakomodir. Ada juga beberapa warga Indonesia Mbak Paskalis, karena kan animo orang Indonesia untuk menyalurkan aspirasi memang sangat tinggi, jadi mereka juga boleh menyurati kita ataupun mengirim kita ke WA Center. Misalnya, saya pengen nanti ambil di KBRI, boleh. Yang penting mereka berkabar ke kita begitu. Itu semua kita layani. Oke. Ini semua untuk tentunya memberikan hak kepada warga negara meskipun jauh di Korea Selatan tapi tetap bisa memberikan hak suaranya. Bang Robert, terima kasih sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis, anggota PPLN Seoul sekaligus dosen Universitas Diponegoro, Robert Mijumpa Kitapinam. Sampai ketemu lagi Bang Robert, sehat selalu. Salam untuk teman-teman di Korea Selatan. Pemilu di Indonesia juga damai dan amin. Terima kasih Bang Robert, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Informasi soal pemilu masih kita akan hadirkan di Sapa Indonesia Pagi. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI petakan tempat pemungutan suara rawan pada pemilu 2024. Informasinya hadir usai jeda. Datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Bangkitnya kekuatan. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil, terus bergerak, terus maju. Bangkitnya kekuatan. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan.
Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Bangkitnya kekuatan. Marjan. Hey guys. Hey, lihat aku putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI memetakan tempat pemungutan suara rawan pada pemilu 2024. Pemetaan dilakukan guna mengantisipasi gangguan di TPS pada hari pemungutan. Pemetaan kerawanan dilakukan terhadap 7 variabel dan 22 indikator diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan atau desa di 33 provinsi, kecuali daerah otonomi baru Papua dan Maluku Utara. Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, peserta pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau, media, dan seluruh masyarakat agar bisa memitigasi sehingga pemungutan suara berjalan lancar. Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan diantaranya 1. Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan. 2. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait. 3. Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. 5. 4. Kolaborasi dengan pemantau pemilu dan pengawas partisipatif. Dan 5. Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat. Dan minggu kemarin, Saudara, Litbang Kompas melaksanakan pengarahan bagi hampir 300 tenaga lapangan yang akan bertugas pada hitung cepat hasil pemilu 2024. Tenaga lapangan yang berasal dari kalangan mahasiswa ini akan disebar di sejumlah tempat pemungutan suara di wilayah Jabodetabek. Pengarahan digelar di lobi gedung Kompas Palmerah Selatan dan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama disiapkan bagi tenaga lapangan yang ditugaskan di Jakarta dan juga Bekasi. Sementara sesi kedua untuk Bogor, Depok, dan juga Tangerang. Para tenaga lapangan ini mendapat materi soal jadwal tugas dan alur kerja, serta melakukan uji coba input data ke sistem. Yang juga menjadi sorotan lain adalah sejumlah alat peraga kampanye atau APK di beberapa titik di Purwakarta, Jawa Barat belum diturunkan. Hal ini karena APK yang terpasang sulit untuk dijangkau petugas pada saat dibersihkan. Dan inilah, Saudara, beberapa APK yang masih terpasang di sudut kota Purwakarta, Jawa Barat. Beberapa alat peraga kampanye masih belum diturunkan petugas Bawaslu, Satpol PP maupun partai dan calegnya sendiri karena terpasang di tempat yang cukup tinggi. Dan untuk mengetahui bagaimana penertiban APK saat masa tenang pemilu saat ini, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Henry Irawan. Selamat pagi, Henry. Henry, kalau tadi di berita ada beberapa alat peraga kampanye yang sampai saat ini belum juga diturunkan. Bagaimana dengan hari ini? Ya, baik. Adi dan juga saudara, memasuki hari kedua masa tenang atau pada hari Senin 12 atau Februari ini, sejumlah alat peraga kampanye masih terlihat atau APK masih terpasang di beberapa sudut kota Purwakarta, seperti yang terlihat di Pasar Rebo Purwakarta ini. Sejumlah alat peraga kampanye masih terpasang atau mejeng di beberapa tempat yang lokasi cukup tinggi, karena memang APK-APK tersebut terpasang di baliho maupun bangunan gedung pasar yang lokasi
lokasinya cukup tinggi dan bisa dijangkau oleh para petugas tim gabungan dari pihak Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Satpol PP, TNI Polri maupun partai yang melakukan pembersihan alat peraga kampanye yang dimulai pada hari tenang pada Minggu kemarin hingga pada Selasa besok. Namun demikian, Kepala Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Purwakarta Wahyudin menyampaikan bahwa masih terpasangnya APK-APK tersebut karena memang pihak Bawaslu sendiri tidak memiliki alat untuk melakukan pencopotan di tempat-tempat yang tinggi maupun di baliho atau billboard yang cukup besar, sehingga mereka akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar baliho atau APK alat peraga kampanye tersebut bisa diturunkan. Selain itu, pihak Bawaslu sendiri telah menerjunkan seluruh petugas mulai dari tingkat Bawaslu kabupaten, kecamatan, desa hingga TPS-TPS untuk menertibkan APK kampanye selama masa tenang ini. Hal ini untuk memberi waktu kepada para pemilih agar bisa menentukan pilihannya dengan baik dan sesuai hati nurani yang dibutuhkan bagi masyarakat. Adisti. Sebenarnya sangat disayangkan sekali karena di masa tenang seharusnya kemudian alat peraga kampanye atau APK ini sudah benar-benar dibersihkan. Kita harapkan tentu saja ada kesadaran diri, paling tidak dari caleg ataupun dari partai politik yang kemudian masih memasang APK-nya di wilayah-wilayah Purwakarta yang memang sulit dijangkau begitu ya. Henry Irawan, terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Henry Irawan melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Saudara, informasi lainnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan mulai mendistribusikan logistik pemilu di 10 kecamatan yang terjatuh dan terjauh. Saudara, 10 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Latimojong Bastem, Bastem Utara, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Walenrang Timur, Lamasi Timur, dan Bajo Barat. Daerah tersebut berada di pegunungan Kabupaten Luwu yang aksesnya dan medan yang cukup jauh dan juga sulit, saudara. KPU Luwu memastikan distribusi logistik akan terdistribusi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian logistik pemilu di Luwu Selatan, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Amran Amir di Luwu, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Amran. Amran, di hari ini, sejauh ini, apakah pendistribusian logistik dari KPU Luwu ke beberapa daerah ini sudah dilakukan? Dan apa saja kemudian antisipasi jika ada kesulitan pendistribusian logistik? Ya, baik, selamat pagi Adisti dan saudara. Sejak minggu kemarin, KPU Kabupaten Luwu telah menyalurkan distribusi logistik ke 10 kecamatan. Nah, 10 kecamatan ini adalah kecamatan yang dianggap terjauh dan tersulit karena memang medan yang dilalui itu cukup sulit dan kerap longsor. Nah, hari ini pun KPU Kabupaten Luwu juga masih menyalurkan logistik ke beberapa kecamatan yang memang hari ini dianggap normal. Nah, kemarin beberapa kecamatan itu logistiknya sudah sampai di ibu kota kecamatan dan hari ini akan didistribusikan ke desa-desa di mana distribusi ini akan dilakukan pengawalan oleh anggota TNI dan Polri. Nah, untuk dari kepolisian 2 personil polisi akan mengawal mulai dari kabupaten ke kecamatan di persanjatai lengkap. Nah, hari ini pun distribusi ke tingkat desa juga sudah dilakukan di beberapa kecamatan yang memang dianggap jauh. Nah, informasi yang kami dapat bila mana terdapat kendala dalam proses distribusi logistik ini, terutama akses jalan, pihak KPU akan menggunakan jasa ojek atau menggunakan kendaraan roda 2 bagi daerah-daerah yang jalannya sulit untuk dilalui kendaraan roda 2, Adisti.
Sampai saat ini pendistribusian logistik pemilu 2024 masih terus dilakukan khususnya ke wilayah yang terjauh dan juga tersulit di sana. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Amran Amir melaporkan langsung dari Luwu, Sulawesi Selatan. Saudara, informasi lain yang juga akan menjadi sorotan kami usai jeda. Sempat berhenti selama 5 tahun, parade Tahun Baru Imlek kembali digelar di Hong Kong, saudara. Parade ini menampilkan kemeriahan di kota Hong Kong. Bangkitnya kekuatan. Wah, anaknya lebih aktif ya. Rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Vidoran Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Enak. Vidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand. Dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas. Serta tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Bangkitnya kekuatan. Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 okenya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Hey guys. Jadi seru. Hey, lihat aku. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Will, Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Bangkitnya kekuatan. Saudara, sempat berhenti selama 5 tahun, parade Tahun Baru Imlek kembali digelar di Hong Kong. Parade ini menampilkan kemeriahan di kota Hong Kong. Dengan kendaraan hias yang mewah dan deretan pertunjukan internasional dan lokal bertema perayaan besar pesta sedunia, parade memanjakan penonton dengan kendaraan glamor dan barisan grup seni lokal serta internasional yang beragam. Parade tahunan yang sempat terhenti selama 5 tahun ini disambut antusias warga.
Informasi dari Hong Kong tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi. Kali ini kita jumpa lagi besok. Saya Adisti Larasati. Dan saya Radhi Saputro. Sampai jumpa. Jadi setiap laporan publik ketika dia menyampaikan ke platform kita, maka dia akan muncul dalam bentuk peta. Jadi kalau parah dia akan berwarna merah. Ini kemudian kita lihat di wilayah Jawa nih sepertinya orange dan kuning. Berarti banyak laporan dari Jawa. Milu, Senin 12 Februari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Gapura selamat datang, perbatasan kota Surabaya dengan Sidoarjo ambruk akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang. Banjir yang melanda di Kabupaten Demak, Jawa Tengah akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan memasuki hari keempat. Genangan air masih merendam sejumlah wilayah. Warga negara Indonesia di Jepang hari ini menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024. Antusias WNI memadati Balai Indonesia Tokyo. Halo, selamat malam saudara. Apa kabar Anda malam ini? Selain 3 informasi utama, kami juga akan memberikan sejumlah informasi menarik lainnya. Baik informasi dari dalam negeri maupun mancanegara di program Kilas Kompas. Bersama saya, Brian Jabli di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali Kilas Kompas, saudara. Gapura selamat datang, perbatasan kota Surabaya dengan Sidoarjo di Gunung Anyar, Surabaya ambruk akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang. Akibat kejadian ini, akses jalan penghubung Surabaya-Sidoarjo tertutup. Gapura dengan material dari besi ini ambruk setelah diterjang angin kencang saat hujan deras yang melanda seluruh wilayah kota Surabaya. Diduga kondisi gapura yang keropos mengakibatkan mudah ambruk saat diterjang angin kencang. Sementara selama proses pembersihan material gapura, Jalan Raya Rungkut Menanggal Surabaya yang menghubungkan ke Sidoarjo dan sebaliknya ditutup sementara. Diterjang angin kencang saat hujan deras, Gapura selamat datang, perbatasan kota Surabaya dengan Sidoarjo sepanjang kurang lebih 9 meter di Jalan Rungkut Menanggal, Gunung Anyar, Surabaya, ambruk Minggu sore. Selanjutnya, saudara, sebuah pohon angsana setinggi kurang lebih 6 meter tumbang di Jalan Raya Pondok Gede, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu malam. Material pohon tumbang akibat embusan angin kencang sempat menutup ruas. Akibatnya kemacetan tak terhindari. Pohon angsana tumbang juga menimpa kabel listrik.
Petugas PPSU yang tiba di lokasi langsung melakukan pemotongan terhadap cabang dan ranting agar material pohon tumbang bisa dibersihkan. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini. Saudara, kebakaran hebat melanda bangunan sekolah SD di Kota Padang, Sumatera Barat. Akibat kejadian, ruang perpustakaan dan 2 unit bangunan rumah penjaga sekolah terbakar. Api diduga berasal dari rumah penjaga sekolah dengan cepat menyebar dan melahap 1 bangunan rumah lain dan 1 ruang perpustakaan milik Sekolah Dasar Negeri 37 Pengambiran Kota Padang. 8 unit mobil pemadam dengan kekuatan 40 orang personel dibantu warga berhasil memadamkan api setelah 1 jam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dan untuk penyebab pasti kebakaran saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Kita ke informasi lain, Saudara. Isak tangis mewarnai pemakaman 3 anak yang menjadi korban kebakaran sebuah rumah di Subang. 2 anak yang merupakan kakak beradik dimakamkan dalam 1 liang, sedangkan 1 korban yang masih sepupu dimakamkan terpisah. Ayah dan ibu korban tak kuasa menahan tangis saat pemakaman anak mereka. 2 kakak beradik dimakamkan dalam 1 liang pada Minggu siang. Sedangkan sepupunya dimakamkan di samping makam kedua kakak beradik pada Minggu sore. Menurut pihak gereja, orang tua korban merupakan aktivis pelayanan gereja. Sebelum kejadian, ayah korban pamit kepada kedua anaknya dan 1 anak saudaranya untuk pergi ke gereja guna mempersiapkan persiapan ibadah. Namun setibanya di gereja, dia mendapat telepon dari tetangganya jika rumahnya terbakar. Papa C, rumahmu ada asap kayak yang kebakaran, pulang. Terus kami ditelepon oleh pengurus gereja, terus kami nelpon Papa J. Di perjalanan Papa J bilang, Papa J gimana keadaan, katanya rumah kebakaran. Iya Pak J. Anak-anak gimana? Anak-anak dibawa ke rumah sakit. 3 anak meninggal dalam kebakaran rumah di perumahan Permata Hijau 2, Cibogom, Subang, Jawa Barat, Sabtu petang. Hasil pemeriksaan polisi, kebakaran terjadi diduga akibat korsleting di salah satu ruangan yang dijadikan studio musik. Ketika itu, ketiga anak tengah bermain di dalam rumah, sementara orang tua berada di luar rumah. Kita ke informasi lain, Saudara. Seorang pria tersambar petir saat tengah bermain sepak bola di Stadion Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Korban meninggal dunia saat dalam penanganan medis di rumah sakit. Peristiwa naas tersebut terjadi di tengah pertandingan 2 komunitas sepak bola asal Subang dan Kota Bandung. Tiba-tiba kilat menyambar seorang pemain yang berada di tengah lapangan. Korban pun langsung tersungkur tak sadarkan diri. Oleh rekan-rekannya, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit Sariningsih dan meninggal saat dalam penanganan medis di rumah sakit. Suasana duka menyelimuti keluarga Septian Raharja, 35 tahun, warga Subang yang meninggal dunia akibat tersambar petir saat bermain sepak bola di Stadion Siliwangi, Bandung. Menurut istri korban, tidak ada tanda atau firasat apapun saat sang suami meminta izin untuk ikut dalam pertandingan persahabatan ke Kota Bandung. Bahkan almarhum sempat berkirim pesan pada sang istri. Namun takdir berkata lain. Baru beberapa saat Septian di lapangan, petir menyambar tubuhnya hingga tersungkur ke tanah. Septian meninggal saat dalam penanganan medis di rumah sakit. Sekarang lagi di IGD, udah ditangani, nanti diinfoin lagi aja gitu kata Ilman teh. Oh ya udah aku tutup dulu gitu. Pas nggak sampai 5 menit nelfon lagi,
Ilmannya nangis-nangis, terus saya bilang kenapa, ngomong yang benar, kenapa Septian? Iya ini udah di IGD teh, katanya maafin Ilman, katanya kalau nggak Ilman ajakin mungkin nggak akan kejadian, katanya gitu. Iya, jadi sekarang gimana kondisinya, nggak tertolong. Korban kini sudah dimakamkan Minggu pagi di Pemakaman Umum Cigadung, Subang. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Usai pembongkaran rumah remaja pelaku pembunuhan satu keluarga, pelaku sudah menandatangani surat perjanjian dan akan meninggalkan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Usai pembongkaran rumah tersangka J, remaja pembunuhan satu keluarga di Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, penjabat Bupati pastikan tidak ada masalah berkelanjutan dengan keluarga pelaku. Pembongkaran sudah disetujui oleh keluarga pelaku dan sudah menandatangani surat perjanjian. Pembongkaran rumah pelaku juga dinilai sebagai upaya menghilangkan trauma baik keluarga korban maupun masyarakat luas. Di sana kan seluruh tokoh-tokoh muspika di sana kumpul. Bagaimana menghilangkan rasa traumatik dari siapa itu traumatik daripada orang yang ada di sana karena menyaksikan sehingga ke mereka itu karena keluarga diamankan di Polres, nah disampaikan sana berembuk sehingga ada dikasih kesepakatan keluarga yang keluarga pelaku mereka dengan rela menyatakan mereka meninggalkan tempat itu. Kita ke informasi lain, Saudara. Polisi sudah menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka kasus kematian anak Raden Ardante setelah bukti rekaman CCTV kolam renang lalu. Apa sebenarnya motif pelaku menghabisi nyawa Dante yang tak lain anak kekasihnya? Alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Teka-teki kasus pembunuhan anak artis Tiasmara Raden Ardante perlahan terkuak. Polisi akhirnya menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka penyebab kematian anak berusia 6 tahun itu. Yuda Arfandi yang juga pacar dari ibu korban terlihat dalam rekaman CCTV berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Namun demikian tersangka mengaku menyelamkan korban dengan tujuan latihan pernapasan. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra, seperti yang kami kutip dari Kompas.com, tersangka mengaku berenang di air selama 2,5 jam dan diduga menyelamkan korban bertujuan latihan pernapasan. Pakar hukum pidana Jamin Ginting mengatakan polisi akan menggali detail motif apakah ada pertengkaran sebelumnya atau orang lain yang menginginkan korban terbunuh. Ini adalah dasar untuk melihat delik hukumnya apakah pembunuhan berencana atau kelalaian yang menyebabkan kematian. Nah, nanti akan dilihat lagi apakah motif kematian anak itu apa dasarnya. Apakah karena ada pertengkaran sebelumnya di antara para pelaku ini, anak ini dan juga atau dengan ibunya sendiri begitu ya, atau ada pihak lain yang justru di balik motif ini menginginkan kematian anak tersebut. Jadi hal-hal inilah yang akan digali oleh penyidik untuk menentukan kalau memang ada pertengkaran, ada orang lain yang menginginkan kematian anak ini, maka itu sudah masuk dalam konteks perencanaan. Nah, awalnya kasus kematian Dante hanyalah kasus anak tenggelam. Namun kini berubah menjadi pembunuhan berencana usai bukti rekaman CCTV kolam renang menjadi alat bukti yang menguak kebenaran kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, perampok bersenjata api gasak uang dan rokok dari minimarket di Indramayu di Jakarta Timur. Tawuran kelompok remaja terekam CCTV. Selengkapnya dalam Kilas Nusantara. Perampok bersenjata api merampok minimarket di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Sabtu malam. Dalam aksinya pelaku berhasil membawa uang dan rokok dengan total 4 juta rupiah lebih.
Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kepolisian sektor Gabus Wetan masih melakukan pengejaran para pelaku perampokan. Seorang ibu rumah tangga terekam CCTV saat mencuri sekarung beras di sebuah toko kelontong. Perempuan ini mendatangi sebuah toko kelontong di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sambil berpura-pura ingin berbicara dengan pemilik toko. Anak pemilik toko yang sedang berjaga pun masuk ke dalam rumah untuk memanggil sang ayah. Saat itulah pelaku mencuri sekarung beras seberat 10 kg dan berlalu dengan motornya. Pemilik toko mengaku sudah 2 kali mengalami pencurian seperti ini. Aksi tawuran 2 kelompok remaja terekam kamera pemantau dari salah satu rumah warga di Cipayung, Jakarta Timur. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam serta melempar batu. Tawuran baru berhenti setelah salah satu kelompok melarikan diri. Tawuran bahkan terjadi di tengah-tengah permukiman warga hingga membuat warga ketakutan dan mengganggu ketenangan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi jumlah pengungsi korban banjir Demak di Kudus, Jawa Tengah terus bertambah. Kekuatan. Marjan. Sì, cosa che parte sos? Io vecchio. Ah, mira. Dove departamento? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Bangkitnya kekuatan. Sì, cosa che parte sos? Io vecchio. Ah, mira. Dove departamento? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Bangkitnya kekuatan. Marjan. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet, nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kilas Kompas, Saudara. Banjir yang melanda di Kabupaten Demak, Jawa Tengah akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan memasuki hari keempat. Genangan air masih merendam sejumlah wilayah. Dari pantauan udara, banjir tak hanya merendam permukiman warga. Ribuan hektar sawah juga tergenang banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Lalu lintas di jalur Pantura Demak menuju Kudus maupun sebaliknya lumpuh. Banyak kendaraan besar yang masih terjebak genangan banjir.
Sementara proses evakuasi warga terdampak banjir masih terus dilakukan. Anggota TNI, Polri, serta relawan bahu-membahu untuk menyisir warga yang terjebak banjir. Meski genangan air berangsur surut, proses evakuasi yang dilakukan petugas menggunakan perahu karet serta truk. Kejadian yang di luar dugaan Pak ya. Jadi kita di sini bersama dengan semua stakeholder yang ada, kami TNI, polisi dan seluruh yang ada di sini, dari PMI juga ada, Tagana juga ada. Kita semuanya bersatu padu untuk melaksanakan evakuasi dulu Pak. Ketika terjadi bencana yang kita utamakan adalah evakuasi masyarakat dahulu. Kita evakuasi ke tempat yang lebih aman agar lebih safe, kemudian kita bisa melaksanakan operasi yang lain. Jumlah pengungsi korban banjir Demak di Kudus, Jawa Tengah terus bertambah. Warga yang sebelumnya bertahan di kediaman mereka kini memilih mengungsi karena ketinggian banjir mencapai 1 hingga 2 meter. Salah satu posko pengungsian di Balai Desa Jatiwetan, Kabupaten Kudus saat ini kondisinya sudah penuh. Petugas kini mengalihkan sebagian pengungsi ke titik lainnya. Dari data BPBD Kabupaten Demak, saat ini lebih dari 20.000 warga mengungsi di 27 titik pengungsian. Dari jumlah tersebut, 1.300 warga mengungsi ke wilayah Kudus. Kita ke informasi lain, Saudara. Pendistribusian logistik pemilu untuk Pulau Mandangin, Sampang, Jawa Timur ditempuh dengan menggunakan perahu nelayan. Proses tersebut lebih awal dibandingkan daerah lainnya di Kabupaten Sampang. KPU Kabupaten Sampang menyewa 3 kapal nelayan untuk mengirimkan seluruh logistik pemilu ke Pulau Mandangin. Butuh waktu 2 jam perjalanan laut agar tiba di Pulau Mandangin. Sementara untuk menjaga keamanan logistik pemilu, 10 anggota Polsek ditambah personel dari Brimob dan Polairut disiagakan di Pulau Mandangin hingga beberapa hari hingga pencoblosan selesai. Sementara distribusi logistik pemilu ke Kepulauan Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan menggunakan perahu motor dari Pelabuhan Angkal, Klungkung, Bali. KPU Bali mengerahkan petugas untuk mengantisipasi cuaca buruk dari transit logistik hingga menaikkan ke dalam bot. Sementara di Klungkung, Bali, dari 4 kecamatan Banjarangkan terdapat 184 TPS dengan jumlah pemilih paling sedikit di Provinsi Bali. Pendistribusian logistik pemilu ke pulau terpencil yakni Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang melalui kapal laut dari Pelabuhan Karangantu. Proses pengiriman membutuhkan waktu 2 jam dengan pengawalan ketat TNI Polri. Sementara di Pulau Tunda aliran listrik hanya ada pada pukul 6 pagi hingga 6 sore. Sehingga selain logistik utama, KPU telah menyiagakan genset selama pelaksanaan pemilu mendatang. Tiga hari jelang pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU masih mendistribusikan logistik pemilu ke beberapa daerah. Di Bone Bolango, distribusi logistik pemilu disalurkan ke wilayah terpelosok di Kecamatan Pinogu. Dengan mengerahkan 24 orang jasa pikul, selama 12 jam mereka membawa logistik pemilu di medan yang tak bisa ditembus kendaraan. Tentunya dengan pengawasan Bawaslu dan petugas kepolisian. Mekanismenya adalah ini menggunakan kijang. Gitu. Jadi kijang ini adalah orang yang digunakan jasanya untuk memikul, untuk proteksi terhadap perlindungan kotak suara dan bilik suara serta kontainer box yang dibawa oleh mereka. Itu kita lakukan packingnya itu double. Kalau untuk yang normal itu biasanya tidak double, kalau untuk yang Pinogo ini double. Nanti juga di pertengahan jalan ketika kemudian
hujan turun, mereka masih akan menambah lagi proses packingnya untuk memastikan bahwa tidak akan ada yang bocor dan mengenai kotak suara ataupun bilik suara. Sementara itu, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyebut hingga kini sudah 98% logistik pemilu tersalurkan ke KPU kecamatan. KPU menargetkan semua logistik sudah tiba di TPS di tanggal 13 Februari. Hari ini per hari kemarin, hari ini semua sudah bergerak ini kan Mbak, distribusi logistiknya secara berjenjang begitu. Dari kabupaten kota, kemudian bergerak kecamatan, berikutnya dari kecamatan yang ditangani oleh teman-teman PPK bergerak ke tingkat desa. Berikutnya H-1 persis, itu teman-teman PPS itu mendistribusikan surat suaranya kepada KPPS, Mbak. Dengan waktu yang tersisa, KPU telah berkoordinasi dengan TNI Polri dan instansi lain guna kelancaran pendistribusian logistik pemilu agar tiba tepat waktu di lokasi TPS. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, arus balik kendaraan menuju Jakarta terjadi usai berakhirnya libur panjang akhir pekan Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. ¿De qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Yo de parte de aquí. Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Bangkitnya kekuatan. Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Bangkitnya kekuatan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Bangkitnya kekuatan. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Yo de parte de aquí. Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kilas Kompas bersama saya, Brian Jabli. Saudara, kemacetan panjang terjadi di ruas tol dalam kota Cawang, Jakarta Timur pada Minggu malam. Arus balik kendaraan menuju Jakarta terjadi usai berakhirnya libur panjang akhir pekan, Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek. Kemacetan panjang kendaraan yang menuju Jakarta terlihat di ruas tol dalam kota, tepatnya sejak kilometer 1 Halim, Jakarta Timur. Antrean kendaraan mengular hingga menuju kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Warga mulai kembali ke Jakarta untuk bekerja dan beraktivitas pada Senin esok. Informasi lain saudara, WNI di Jepang hari Minggu ini menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN menyiapkan 3 tempat pemungutan suara yang berlokasi di Balai Indonesia Tokyo. TPS dibuka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 18.00 waktu setempat. WNI yang memilih metode datang ke TPS harus mengantre sebelum masuk ke area Balai Indonesia. Berdasarkan data PPLN Tokyo, total daftar pemilih tetap terhitung 29.434 orang. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita malam ini di program Kilas Kompas di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Brian Jabli, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi saudara, inilah Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Pascal Siswari. Tentara Israel terus memperluas serangan di jalur selatan Gaza, Palestina. Salah satunya kota terbesar kedua di Gaza, Khan Younis, dan kamp pengungsi di dekatnya. Serangan udara Israel berlanjut di jalur Gaza beberapa jam setelah pengumuman invasi darat. Akibatnya ratusan ribu orang di kota selatan Rafah harus dievakuasi. Pengumuman invasi darat tersebut memicu kepanikan warga Gaza, Palestina. Terutama sebelumnya lebih dari separuh dari 2,3 juta warga Gaza mengungsi ke Rafah. Sebagian besar setelah mengikuti perintah evakuasi untuk melindungi diri dan keluarganya. Demikian Kompas Update pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Untuk lo para cowok pemberani, Poshman Perfume Spray Red Extreme baru. Odor fighting aktifnya lawan bakteri bau badan. Wangi citrus woody-nya kecium non-stop all day. Level up your exploration dengan wanginya Poshman Perfume Spray Red Extreme. Push the limit. Masa depan kita, bangsa, dan negara bergantung pada pilihan Anda. Kami kawal perkembangan seputar pemilu 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Kawanan pencuri jadi sasaran amukan warga setelah tertangkap basah membobol rumah kosong di Bogor, Jawa Barat. Korban hendak memasukkan kendaraannya ke rumah terhalang oleh mobil pelaku. Pelaku ada 3 orang. Saat si korban turun dari kendaraannya niat ingin menegur supaya kendaraannya jangan parkir di rumahnya, tiba-tiba salah satu dari si pelaku itu keluar dari rumahnya. Pas mau parkir di sini, ini pagar ini Mbak terbuka. Sudah posisinya udah terbuka sebagian gini, sudah segini. Nah gini.
Nah, padahal kami digembok kan posisi berangkat tadi. Jadi kami langsung kaget gitu loh, kok pagarnya terbuka. Kemudian nggak lama ada orang keluar dari sini Pak, Mbak, pagar saya dari rumah sini. Nah kami langsung waktu itu spontan langsung teriak maling, maling, maling gitu. Halo saudara, salam jumpa kembali di Gelar Perkara bersama saya Vidi Batlolone. Sabtu pekan lalu sekitar jam 12 siang, komplotan pencuri tertangkap basah sedang membobol rumah kosong di perumahan Villa Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemilik rumah yang baru pulang spontan teriak maling. Begitu warga berdatangan, para pelaku kabur menggunakan mobil. Tak tinggal diam, pemilik rumah bersama warga mengejar komplotan pencuri. Mobil para pencuri terhenti karena terjebak macet di kawasan Empang, Kota Bogor. Warga yang geram melampiaskan kekesalan pada para pelaku. Komplotan pencuri spesialis rumah kosong kembali meresahkan warga. Mereka mengintai rumah yang ditinggalkan pemiliknya, lalu menggondol sejumlah barang berharga. Kenapa kasus pencurian rumah kosong terus berulang? Kami mengupasnya dalam Gelar Perkara pekan ini. Pencuri rumah kosong gentayangan. Pekan lalu, sebuah rumah yang ditinggal pergi pemiliknya dibobol pencuri. Namun, aksi 3 pencuri dipergoki pemilik rumah. Lantas bagaimana bisa komplotan pencuri ini leluasa beraksi di perumahan pada siang hari? Selengkapnya saudara, jurnalis Kompas TV Ursula Putri akan mengulasnya untuk Anda. Pada umumnya adalah rumah-rumah yang memang dilihatnya agak bagus ya, yang di dalamnya ada barang-barang. Karena dia si supirnya itu peranannya memang bagian instingnya itu membaca bahwa rumah itu kosong, tidak ada penghuninya dan di dalamnya ada barang-barang berharga. Ini udah terbuka sebagian gini, sudah segini. Nah gini. Nah, padahal kami digembok kan posisi berangkat tadi. Jadi kami langsung kaget gitu loh, kok pagarnya terbuka. Kemudian nggak lama ada orang keluar dari sini Pak, Mbak, pagar saya dari rumah sini. Nah kami langsung waktu itu spontan langsung teriak maling, maling, maling gitu. Kasus pencurian rumah kosong terulang kembali. Baru-baru ini komplotan pencuri spesialis rumah kosong menyasar sebuah rumah di Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat kejadian, ketiga pencuri yang menggunakan mobil dipergoki oleh pemilik rumah dan langsung kabur. Pemilik rumah kemudian bersama warga mengejar ketiga pencuri tersebut dan saat diringkus, ketiga pencuri tersebut pun diadili oleh massa. Kejadian ini pun sempat viral di sosial media. Bagaimanakah kronologi serta cara ketiga pencuri melangsungkan aksinya akan kami bahas tuntas dalam Gelar Perkara Maling Rumah Kosong. Inilah visual detik-detik komplotan pencuri yang kepergok pemilik rumah pada saat hendak melarikan diri menggunakan mobil di perumahan Villa Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang geram lantas mengejar mobil para pelaku. Hingga akhirnya, warga berhasil mengejar pelaku di Jalan Empang, Kota Bogor. Warga segera melampiaskan kekesalan pada 3 pencuri. Mobil pelaku pun tak luput jadi bulan-bulanan warga. Kejadian ini sempat viral di media sosial. Penasaran dengan munculnya kasus pencurian di rumah kosong, baru-baru ini kami menuju Kota Bogor. Hujan yang turun cukup deras tak menyurutkan semangat kami menelusuri rumah korban pencurian. Setelah bertanya pada beberapa warga, kami pun sampai di perumahan Villa Ciomas Indah. Saudara, saat ini saya sedang berada di perumahan Villa Ciomas Indah, Bogor, Jawa Barat. Memang menurut pantauan kami saat kami datang di Villa Ciomas Indah ini pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, terpantau sangat sepi dikarenakan jarang sekali ada warga yang beraktivitas pada tengah hari. Selain itu juga, saudara, di belakang saya merupakan rumah tempat ketiga pencuri melancarkan aksinya. Bisa kita lihat bahwa
pagar dari rumah tempat pencurian ini tergolong pendek dan mungkin menurut pencuri ini lebih mudah untuk dibobol. Selain itu juga, saudara, menurut penghuni rumah, ia meletakkan gembok di depan pagar karena beralasan akan keluar sangat sebentar. Namun pencuri menganggap apabila gembok ditaruh di luar akan lebih mudah dibobol dibanding gembok yang berada di dalam pagar. Kami bertemu Roro, pemilik rumah yang menjadi sasaran pencurian. Roro tak menyangka rumahnya bisa dibobol pencuri. Roro yakin ia telah mengunci pintu rumah dan pintu pagar. Pencurian yang menyasar Roro berawal saat ia, suami dan anak-anaknya pergi berolahraga sekitar jam setengah 9 pagi. Namun, sekitar jam 12 siang saat pulang berolahraga, Roro dan keluarganya kaget mendapati pintu pagar terbuka. Lebih kaget lagi, tiba-tiba ada orang tak dikenal keluar dari dalam rumah. Sabtu kemarin tanggal 3 Februari, kami seperti biasa sekeluarga itu setiap Sabtu pagi kami olahraga ya. Saya, suami, dan 2 orang anak saya, kami semua keluar sehingga rumah ini posisinya kosong dan sudah kami kunci semuanya dan pintu pagar depan kami gembok. Kira-kira kami sudah agak siang sih, berangkat setengah 9. Nah, kemudian ketika kami sudah balik ke sini sekitar jam 12-an, itu ada mobil yang parkir pas di depan rumah saya sini. Ini pagar ini Mbak terbuka. Sudah posisinya udah terbuka sebagian gini, sudah segini. Nah, gini. Nah, padahal kami digembok kan posisi berangkat tadi. Jadi kami langsung kaget gitu loh. Kok pagarnya terbuka. Kemudian nggak lama ada orang keluar dari sini, Pak, Mbak, pagar saya dari rumah sini. Nah, kami langsung waktu itu spontan langsung teriak maling, maling, maling gitu karena kami sadar itu rumah itu terkunci. Teriakan Roro membuat warga berdatangan dan langsung berusaha menghentikan mobil pelaku. Namun, pelaku berhasil kabur. Tak tinggal diam, suami Roro dibantu warga mengejar mobil pelaku. Kejar-kejaran sempat terjadi, namun tak lama sesampainya di Jalan Empang, Kota Bogor, mobil pelaku terjebak macet. Warga akhirnya menangkap pelaku. Jadi kami teriak maling-maling, terus tetangga sudah keluar semua, dengan sebagian sudah ada membawa alat apalah yang untuk mencegah itu. Nah, kemudian kami mencoba menahan mobil mereka dengan segala cara kami, yaitu sekuat kami ya. Terus kemudian ternyata mereka lolos. Kemudian terjadilah pengejaran sampai akhirnya tertangkap di daerah Empang sana ya. Karena itu juga mereka sudah sepanjang jalan udah nabrak sana sini begitu. Akibat ulah para pencuri, Roro dan keluarganya kehilangan beberapa barang berharga senilai kurang lebih 50 juta rupiah. Setelah kejadian ini, Roro pun berinisiatif akan memasang CCTV guna mencegah tindak pencurian terulang kembali. Ada satpam, biasanya pagi sampai siang itu keliling, terus nanti, nah itu pas jam istirahat kan sekitar jam 12:02 itu sekitar itu memang kondisinya lagi sepi, pada istirahat dan kegiatan lain. Jadi itu Mbak, mungkin mereka sudah sudah tahu situasi mungkin ya begitu. Ya, kemarin setelah kejadian ini memang pertama kami koordinasi dengan Pak RT ya untuk keamanan daerah sini, dan memang ada rencana untuk menambah tenaga pengaman juga satpam, info dari Pak RT, kemudian juga CCTV ya menjadi pertimbangan kami Mbak untuk pasang. Komplotan pencuri yang menyasar rumah Roro beraksi pada siang hari. Artinya, pada jam tersebut tidak ada pengawasan. Ros, salah satu pengurus lingkungan, mengaku pada hari Sabtu memang tidak ada petugas keamanan yang beroperasi dikarenakan sedang libur. Selain itu, pada hari libur, suasana perumahan biasanya sepi. Oh, kebetulan hari itu lagi libur ya. Kan dia operasi jadi libur pas siang itu. Gitu. Jadi memang lagi nggak ada. Gitu. Jadi kejadian itu kita teriak memang nggak ada orang. Cuman ada kita aja yang bertiga di rumah itu. Sama keluarga korban kan, kita gimana caranya tuh ngalangin maling itu, sampai anakku aja mobil aja dihalangin begitu kan. Jadi saya juga jadi ngeri gitu, ngerinya itu maling nekat ditabrak gitu kan. Kami menuju Jalan Empang, Bogor Selatan,
tempat ketiga pelaku pencurian berhasil dihentikan warga. Saat melarikan diri, mobil pelaku berhenti karena terjebak macet. Disinilah pelaku menjadi sasaran kekesalan warga. Saudara, inilah tempat kejadian perkara di mana ketiga pencuri berhasil diringkus oleh warga di Jalan Empang, Bogor Selatan. Sebelumnya memang telah terjadi aksi kejar-kejaran antara warga Ciomas dengan ketiga pencuri hingga ke tempat ini. Setelah diringkus, ketiga pencuri akhirnya dihajar oleh warga hingga babak belur sebelum kemudian dipisahkan dan dibawa ke toko di seberang jalan. Selanjutnya dari kepolisian Ciomas pun datang untuk mengamankan ketiga pelaku pencurian dan juga membawa ke Polsek Ciomas untuk diamankan. Berikutnya, kami mendatangi kantor Polsek Ciomas Kabupaten Bogor. Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi menjelaskan, saat dikejar warga, mobil yang digunakan pelaku menabrak sejumlah kendaraan lain. Karena wilayah Ciomas dan Bogor pada hari Sabtu Minggu itu padat, akhirnya dia terjebaklah di daerah Empang itu karena kepadatan itu. Dengan perjalanan kendaraan yang menghalangi dia tabrak gitu, sehingga ada beberapa orang yang menjadi korban dari kaburnya kendaraan mobil si pelaku itu. Kalau penangkapannya setelah nyampe di Empang itu, kemudian dia bannya juga sudah patah asnya karena dia nabrak juga pembatas jalan karena dia ingin kabur untuk bisa kabur itu. Nah, disitulah kemudian kendaraan itu juga padat, nggak bisa lewat, akhirnya dihakimi oleh warga. Kebetulan ada anggota kita, kemudian ada yang mengenai informasi bahwa ada pencurian rumah kosong dikejar warga, akhirnya anggota juga meluncur ke arah Empang itu. Saat ini polisi masih mendalami modus para pelaku. Hasil penyelidikan sementara, pelaku menyasar rumah yang terlihat mewah dan nampak kosong. Diketahui pelaku FR, DI, dan DJ berbagi peran saat menjalankan aksinya. Satu orang sebagai sopir, sementara dua pelaku lain merupakan eksekutor yang bertugas membobol rumah dan mencuri harta korban. Memang dari ketiganya itu ada peran. Satu itu peran yang bisa mendeteksi, seolah-olah dia punya indera keenam, bisa mendeteksi rumah itu memang kosong, tidak ada pemiliknya. Yang dua orang lagi bagian merusak gembok pagar maupun pintu rumah. Modusnya dia hanya berdasarkan feelingnya bahwa rumah yang agak bagus itu tidak ada orangnya, tidak ada penghuninya, baru dia bongkar. Pelaku mengakui ketiganya memang berbagi tugas saat membobol rumah kosong. Dalam aksinya, mereka menggunakan mobil sewaan. Baru bagian tugas Pak Permaji sebagai prepper, saya berdua sebagai yang turun. Sebelum membobol rumah korban, pelaku terlebih dulu melakukan pengintaian. Mereka berkeliling mencari sasaran. Para pelaku dapat mengetahui rumah kosong, salah satunya dengan memperhatikan gembok yang terkunci dengan posisi di luar pagar. Muter-muter di situ ada rumah yang digembok, terus kita turun gemboknya kita bongkar, terus masuk, pintunya kita congkel, terus masuk rumahnya, terus masuk kamar, kita congkel lemari, terus ada kotak hiasan, kita masukin tas, terus keluar. Pencurian rumah kosong di perumahan Villa Ciomas, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu terjadi lantaran pencuri melihat tidak adanya pengawasan dikarenakan satpam sedang libur. Tentu hal ini harus menjadi perhatian pengurus lingkungan. Kasus pencurian rumah kosong memang sangat meresahkan. Lantas bagaimanakah pendapat kriminolog dan juga ahli sosial terkait kejadian ini? Dan apakah ada cara untuk meminimalisir dan mencegah kejadian serupa untuk terulang kembali? Selengkapnya ikuti terus kami dalam Gelar Perkara. Modus komplotan pencuri spesialis rumah kosong menggunakan mobil dalam aksinya. Ikuti ulasannya usai jeda. Kekuatan.
Vidoran Smart 1 Plus. Karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Bangkitnya kekuatan. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Bangkitnya kekuatan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Bangkitnya kekuatan. ¿De qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres. Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Jadi setiap laporan publik ketika dia menyampaikan ke platform kita, maka dia akan muncul dalam bentuk peta. Jadi kalau parah dia akan berwarna merah. Ini kemudian kita lihat di wilayah Jawa, ini sepertinya orange dan kuning. Berarti banyak laporan dari Jawa. Ngilu, Senin 12 Februari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Anda kembali digelar perkara. Kurangnya pengawasan dalam lingkungan perumahan bisa jadi celah terjadinya pencurian di rumah kosong. Lantas bagaimana cara agar rumah terhindar pencuri saat kita tinggalkan? Jurnalis Kompas TV Ursula Putri akan kembali mengulasnya untuk Anda. Jadi mereka tidak gegabah gitu langsung ngambil kalau itu ada orang kan sangat berbahaya buat mereka. Mereka sudah mengawasi beberapa hari sebelumnya. Hal tersebut dapat diantisipasi. Caranya apa? Satu, selalu ada komunikasi. Sekarang jadinya takut nggak Pak ninggalin rumah sendiri kalau kerja? Ya sebenarnya dibilang takut juga iya, tapi dibilang enggak juga enggak ya. Tapi karena saya juga pernah dengar kan kasus pencurian rumah kosong itu telah banyak beredar, terutama yang disasar itu kan di komplek-komplek perumahan gitu kan biasanya. Sangat-sangat takut sekali ya, soalnya udah beberapa kali kejadian di sini gitu ya sebelumnya. Kalau saya juga kan jarang di rumah gitu ya, jadi dia suka nitip kunci ke tetangga. Terus nanti kalau misalnya pergi lama gitu ya was-was juga. Kasus pencurian di rumah kosong meresahkan warga. Aksi pencurian ini terjadi lantaran minimnya pengawasan di lingkungan perumahan. Padahal, para pelaku bisa beraksi kapan saja, baik siang atau malam hari. Kriminolog Universitas Indonesia Yogo Trihendiarto menilai komplotan pencuri mengincar rumah kosong lantaran dianggap lebih mudah dan minim resiko. Ya, yang pertama, pelaku melakukan rasionalisasi siang atau malam yang dipastikan adalah tidak ada orang di dalam rumahnya. Karena kebiasaan kita adalah meninggalkan rumah gitu ya, tidak ada penjagaan, maka kemudian mereka menganggap situasi rumah kosong menguntungkan secara aspek psikologisnya. Karena tidak ada orang yang menjaga, maka akan lebih memudahkan untuk melakukan tindakan pencurian di rumah kosong. Jadi mereka sudah melakukan perhitungan
keuntungan dan juga analisis bagaimana resiko yang akan muncul. Kenapa siang hari, kenapa nggak malam hari? Bisa siang atau bisa malam, tergantung dari kondisi situasi di mana rumah kosong itu berada. Ada penjagaan atau tidak? Apakah tetangganya misalkan melakukan proses pengawasan atau tidak? Apakah ada sistem keamanan yang berpatroli pada siang hari atau tidak? Sebelum melancarkan aksinya, para pelaku biasanya terlebih dulu memastikan rumah yang diincar benar-benar kosong. Jadi mereka sudah melakukan pengamatan yang menguntungkan untuk melakukan eksekusi terhadap tindakan pencurian tersebut. Jadi mereka tidak gegabah gitu langsung ngambil kalau itu ada orang, kan sangat berbahaya buat mereka. Mereka sudah mengawasi beberapa hari sebelumnya. Ini kok rumah nggak ada yang biasanya kalau pagi kan pasti ada yang ke kantor atau ke sekolah atau mereka berinteraksi ke pasar atau apapun. Jadi ada pergerakan, kok rumah diem-diem aja, nggak ada perilaku aktivitas yang kemudian diamati. Ini rumahnya rumah kosong. Selain itu, para pencuri spesialis rumah kosong menyasar rumah dengan kriteria tertentu. Di antaranya, melihat tampilan rumah. Rumah kosongnya juga dengan kriteria tertentu, tidak rumah kosong dengan bentuk-bentuk yang tipenya sederhana, tapi rumah kosong yang dianggap memiliki harta benda yang bisa menguntungkan dari hasil curiannya, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi mereka memilih rumah kosong dengan spesifikasi yang dianggap menguntungkan, seperti rumah dengan ukuran yang lebih luas gitu ya, melihat dari tampilan halaman depannya atau pagar atau bentuk rumahnya yang dianggap menarik, yang dianggap memiliki harta kekayaan yang punya nilai spesifikasi yang lebih tinggi. Beberapa kasus pencurian rumah kosong dilakukan oleh penjahat berpengalaman. Seperti pada kasus pencurian rumah kosong di perumahan Villa Ciomas Bogor beberapa waktu lalu. Para pelaku menggunakan mobil menunjukkan mereka bukan pencuri biasa. Kalau sewa mobil itu adalah modus operandi secara profesional ya, sudah menyiapkan akan mengangkut barang-barang yang dianggap memiliki bobot atau berat yang lebih besar, sehingga membutuhkan mobil pick up atau mobil untuk membawa barang-barang masuk ke dalam transportasi tadi. Jadi memang tidak penggunaan mobil sebagai satu modus operandi dianggap sebagai satu cara untuk memudahkan perpindahan dari tempat lokasi pencurian ke tempat yang dianggap aman, kemudian melakukan transaksi pada tahapan berikutnya. Jadi itu sudah bukan pencuri yang konvensional atau pencuri biasa, tapi sudah pencuri yang masuk ke taraf profesional. Pencurian rumah kosong dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Di mana ada celah, disitulah kawanan pencuri beraksi. Pengamat sosial menilai minimnya komunikasi dan kurangnya kepedulian di antara warga dapat membuat pelaku kejahatan leluasa melancarkan kejahatan. Nah, ini diakibatkan oleh komunikasi yang sangat dingin, bahkan alien antara warga yang satu dengan warga yang lain, sehingga kemudian membuat operasi-operasi kejahatan dengan mudah terjadi di lingkungan-lingkungan sosial perumahan misalnya, yang semestinya bisa steril dari aktivitas kejahatan. Karenanya, agar kasus pencurian rumah kosong tidak terjadi lagi, komunikasi antar warga harus dibangun kembali guna menumbuhkan kepedulian. Salah satu caranya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Potensi gangguan sosial, memang pencurian menjadi salah satu yang perlu diperhatikan, yang kalau kemudian lingkungan sosial sudah membangun keakraban, membangun lem sosial yang baik, hal tersebut dapat diantisipasi. Caranya apa? Satu, selalu ada komunikasi. Ketika warga memiliki komunikasi yang baik, artinya yang sekarang bisa difasilitasi lewat teknologi, misalnya ada WA grup bersama dan sebagainya, maka setiap warga minimal 4 penjurunya, yaitu depan, belakang, samping, kiri, kanan, itu bisa mendapatkan update terkini tentang kondisi tetangganya. Karena ini penting untuk bisa saling melindungi. Memang harus difasilitasi awal oleh pimpinan-pimpinan tertinggi di wilayah seperti Pak RT atau Pak RW. Sejalan dengan itu, kriminolog menyebut warga perumahan perlu membangun sistem pengamanan swakarsa guna mencegah terjadinya pencurian. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi di lingkungan perumahan.
Yang pertama adalah peningkatan partisipasi keamanan swakarsa, jadi meningkatkan siskamling, sistem keamanan lingkungan atau sistem ronda yang dilakukan secara bergantian, ya, secara swakarsa atau membayar orang. Pilihan alternatif ada banyak sekali. Kapan dilaksanakan? Bisa pada pagi, misalkan siang atau malam. Sementara itu, guna mencegah terjadi pencurian saat Anda meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Jalin hubungan baik dengan tetangga. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan pintu, jendela, dan pagar terkunci. Jangan menaruh gembok di luar pagar. Beritahu petugas keamanan dan petugas RT, serta pasang CCTV untuk memantau kondisi rumah dan sekitarnya. Intinya, setiap warga harus menjalin komunikasi dengan baik dengan warga lainnya. Prakteknya, identifikasi rumah-rumah yang kosong nanti pada saat libur 4 hari ini siapa aja yang bepergian. Maka butuh pengawasan. Siapa yang ngawasi? Tetangganya. Kalau ada tetangganya siapa? Bapak security-nya, hansipnya, atau satpamnya. Sehingga mereka bisa berkeliling untuk menjaga pada kondisi siang atau malam hari. Jadi ada kontak komunikasi bahwa rumahnya dijaga, diawasi oleh lingkungan sekitar, surveillance, diawasi. Sehingga kalau ada kegiatan mencurigakan, ini rumahnya kosong kok ada tamu yang tiba-tiba memindahkan barang dengan mobil pickup pada siang hari. Oh, itu adalah pelaku pencurian. Ya, pencegahannya yaitu selain memang memberitahukan kepada lingkungan, ya, kepada tetangga terdekat, RT, RW gitu kalau ditinggal. Kemudian mungkin nanti himbauannya dipasang CCTV di tiap-tiap komplek itu sehingga pergerakan-pergerakan pelaku-pelaku yang khusus untuk rumah kosong atau pelaku yang niatnya jahat bisa termonitor di pos penjagaan satpam itu. Mencegah tindak kejahatan pencurian di rumah kosong perlu kerjasama semua pihak, baik tiap warga maupun pengurus lingkungan, agar semua celah yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan dapat ditutup rapat. Saat ini ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Sementara itu masyarakat dihimbau untuk tidak meninggalkan celah sedikit pun bagi pencuri untuk melancarkan aksinya dengan meningkatkan keamanan rumah dengan cara memasang gembok atau memasang CCTV. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk bersosialisasi dengan tetangga dikarenakan meningkatnya kepedulian tetangga dapat mencegah terjadinya kasus-kasus pencurian rumah kosong. Ursula Putri, Arin Rizkia, Kompas TV, Bogor. Perkara selanjutnya, usai jeda, polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara. Pelaku tega menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Bangkitnya kekuatan. Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Bangkitnya kekuatan. Marjan. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo Soft Cake baru, terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Jatuh Jen, hujan emas. Dapat apa? Wah, aku dapat emas. Jatuh Jen, hujan emas. Temukan hadiah di balik kemasan bertanda khusus. Dapatkan emas atau gratis Gentle Jen satu lagi. Ibu-ibu pasti dapat hadiahnya. Beli Gentle Jen bisa dapat emas. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Nail. Super Joy.
the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Superjoy, the most unbeatable deal in town. Internetan super duper fast hingga 200 MB per second. Hanya 275.000 per bulan. Langganan paket Superjoy sekarang. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Bangkitnya kekuatan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Bangkitnya kekuatan. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes! Because of the power of Galaxy AI, you'll open up so many possibilities. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Get it now! Sorry. Di sini kita minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Vidi Bat Lolone masih bersama Anda di Gelar Perkara. 5 orang dalam satu keluarga di Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur jadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Pelaku yang baru berusia 16 tahun ditangkap oleh polisi dan polisi kini mendalami motif pelaku. Satu keluarga, warga desa Babulu Laut, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, jadi korban pembunuhan. Jenazah ayah, ibu, dan ketiga anaknya ditemukan tak bernyawa di rumah mereka hari Selasa sekitar pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Tengah. Pelaku dapat ditangkap 4 jam setelah kejadian. Pelaku adalah remaja berusia 16 tahun yang juga merupakan tetangga korban. Polisi juga menyita senjata tajam yang diduga digunakan pelaku. Kapolres Kabupaten Penajam Pasir Utara menyebut, sebelum membunuh satu keluarga, pelaku mengonsumsi minuman keras. 5 korban dibunuh karena memergoki pelaku saat memasuki rumah mereka. Dari pemeriksaan pelaku, motif pembunuhan diduga karena dendam, percekcokan antar tetangga. Terakhir, pelaku emosi gara-gara helm yang dipinjam korban belum dikembalikan. Motifnya adalah berawal dari rasa dendam dari pihak pelaku dengan pihak korban yang diawali beberapa permasalahan antara tetangga satu dengan yang lainnya, sehingga puncaknya tadi malam yang diawali oleh pelaku ini mabuk duluan, kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah ada niatan untuk menghabisi para korban di rumahnya korban. Ada 5 orang, bapak, ibu, 3 orang anak. Tak hanya membunuh, pelaku juga mencuri 3 ponsel serta uang tunai Rp363 milik korban. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Yanuari Swandanu, Kompas TV, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.
Kita ke perkara lain. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka pembunuhan anak dari artis Tamara Tiasmara. Tersangka merupakan kekasih dari Tamara Tiasmara. Teka-teki tewasnya anak dari artis Tamara Tiasmara di kolam renang mulai terungkap. Polisi menangkap Yuda Arfandi di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Yuda merupakan kekasih dari Tamara Tiasmara yang saat kejadian menemani korban di kolam renang. Tersangka kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Rekaman CCTV kolam renang menjadi salah satu bukti kuat penyidik menetapkan kekasih Tamara Tiasmara ini sebagai tersangka. Dalam rekaman itu terlihat pelaku diduga menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Tamara mengaku tak menyangka pelaku pembunuhan anaknya adalah kekasihnya sendiri. Ia tak menaruh curiga terhadap pelaku sehingga mengizinkan anaknya berenang bersama pelaku. Mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Berarti itu pertama kalinya Kak Tamara melihat CCTV? Hari ini. Setelah semuanya juga lihat, jadi memang sama-sama lihat. Ada yang nyamar, nggak mungkin ada yang nyamar. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Tapi tidak melihat gerak-gerik kecurigaan selama ini selama kamu berteman baik dengan dia? Sama sekali. Perempuan yang ada di kolam renang itu anaknya. Sebelumnya, anak Tamara Tiasmara tewas tenggelam di kolam renang Taman Air Tirta Mas Pondok Kelapa di Durensawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus kopi racun potas yang menewaskan pelajar di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga. Mereka tidak menyangka tetangganya yang selama ini sudah dianggap sebagai saudara sendiri tega melakukan perbuatan keji itu. Meninggalnya Muhammad Rizky Saputra, warga Dusun Mekarsari, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, menyisakan luka mendalam bagi keluarga. Pelajar berusia 14 tahun itu meninggal dunia diduga akibat diracun oleh Ayuk Vindi Antika yang tak lain merupakan tetangganya. Di mata keluarga, korban dikenal sebagai anak yang baik dan mandiri serta bercita-cita besar menjadi prajurit Tentara Angkatan Darat. Saya bina keluarga selama 16 tahun, tapi dihancurkan oleh Ayuk dengan begitu saja. Anak saya itu masih banyak cita-cita yang belum tersampai, tapi dihancurkan oleh Ayuk dengan begitu saja. Pak, saya nggak terima. Sakit rasanya hati ini, Pak. Ayuk pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas kasus pembunuhan berencana. Tersangka disebut menuangkan racun potasium sianida ke dalam kopi untuk orang tua korban. Namun kopi ini justru diminum oleh korban yang saat itu hendak berangkat ke sekolah. Karena sebelumnya dia merasa khawatir karena ketahuan bahwa dia mencuri buku tabungan dan ATM dari ibu korban. Jadi dia berniat meracuni salah satu keluarga itu agar laporan tentang pencurian itu dibatalkan. Jadi biar keluarganya sibuk mengurusi korbannya yang keracunan ini. Awalnya dia tujuannya seperti itu. Tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati. Slamet Widodo, Kompas TV, Pacitan, Jawa Timur. Perkara berikutnya, hanya karena saling tatap, seorang pria terlibat duel dengan pedagang bumbu di Pasar Lontar, Jakarta Utara.
Seorang pria yang tengah dibonceng menggunakan motor terekam kamera CCTV menyerang seorang pedagang bumbu di Pasar Lontar, Koja, Jakarta Utara sambil membawa senjata tajam. Tak terima diserang mendadak, pedagang tersebut langsung menyerang balik pelaku hingga keduanya terlibat duel. Menurut keterangan korban, konflik bermula hanya karena keduanya saling tatap. Pelaku diduga tak terima ditatap korban dan langsung marah-marah hingga terjadilah perkelahian antara keduanya. Ya biasa, lirik-lirikan doang mah. Masalahnya bukan masalah gede, masalah kecil. Dia nggak senang, dia nyolot ke saya. Lu lihat apa ke gua katanya. Saya pegang tuh kerah bajunya. Saya dorong tuh motor sampai jatuh, nggak terima dia. Tunggu saya ya katanya. Udah balik udah. Gua celurit sama temannya. Tadi kan sendiri tuh. Sama temannya jadinya. Kejadian tersebut sudah dilaporkan korban ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Ada di sini. Neza Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Seorang perempuan diamankan para pedagang di Pasar Sido Makmur, Blora, Jawa Tengah lantaran tertangkap basah saat mencuri barang dagangan. Pelaku diketahui sudah berulang kali melakukan pencurian di pasar. Perempuan ini tak bisa berkutik saat digiring oleh para pedagang di Pasar Sido Makmur, Blora, Jawa Tengah ke pos pengamanan karena terpergok mencuri. Para pedagang bahkan beberapa kali meneriaki pelaku saat akan dibawa ke kantor polisi. Mereka geram dengan ulah pelaku yang kerap mencuri barang dagangan milik para pedagang. Ini apa diurus teman-teman bisa. Dari rekaman CCTV ini, pelaku terekam mengambil barang dagangan di kios pedagang. Aksi ini dilakukan pelaku berkali-kali dan rata-rata dilakukan pada dini hari di mana pasar masih sepi. Barang yang diambil adalah sembako yang kemudian dijual lagi oleh pelaku. Saya kerja pertama kali saya tangkap tangannya. Saya bilang, Mbak, kenapa enggak lah kamu ambil jumbo, kamu ambil? Dia santainya bukan main, Mas. Bilangnya gimana? Bilangnya gimana? Maaf, keliru ambil. Dan mungkin tak kamu keliru ambil. Kamu udah berkali-kali coba ambil barang orang. Saya punya buktinya. Tapi saya kalau begitu, dia marah, Mas. Saya langsung didorong. Saya langsung didorong sampai saya bawa. Dia lari, terus saya teriak lagi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini telah diserahkan ke aparat kepolisian setempat. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sejumlah perkara akan hadir usai jeda, antara lain hendak membawa pelaku penipuan 2 polisi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dikeroyok warga. Samsung Galaxy S24 series. Get it now. Bangkitnya kekuatan. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan pejaka, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Bangkitnya kekuatan. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga. Autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Hey guys. Hey, lihat aku putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Bangkitnya kekuatan.
Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Bangkitnya kekuatan. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu, untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Bangkitnya kekuatan. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Bangkitnya kekuatan. Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan dahak. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP, pas dan efektif tanpa ngantuk. Jadi setiap laporan publik ketika dia menyampaikan ke platform kita, maka dia akan muncul dalam bentuk peta. Jadi kalau parah dia akan berwarna merah. Ini kemudian kita lihat di wilayah Jawa nih sepertinya orange dan kuning. Berarti banyak laporan dari Jawa. Milu, Senin 12 Februari, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara. Saudara, kami telah mengumpulkan sejumlah perkara dalam sepekan yang terjadi di tengah masyarakat. Di antaranya anggota polisi menjadi korban penganiayaan warga saat tengah mengamankan pelaku penipuan online. Berikut kumpulan perkara yang kami gelar untuk Anda. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Kampung Gandasoli, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aksi tawuran antar pelajar ini sengaja direkam hingga ramai di media sosial. "12 pelaku tawuran yang masih pelajar diamankan pihak kepolisian. Sementara 4 pelajar lainnya masih dalam pencarian. Sedangkan 1 orang pelaku tawuran mengalami luka sabetan senjata tajam. Dua kelompok pelajar terlibat bentrok tepat di depan asrama haji di wilayah Pondok Gede, Jakarta Timur. Kedua kelompok pelajar ini saling serang hingga memasuki kompleks asrama haji. Tidak hanya dengan batu, keduanya mempersenjatai diri dengan kayu dan senjata tajam. Sebanyak 10 orang pelajar pelaku tawuran diamankan petugas. Warga berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan pengamanan dan menindak tegas pelaku tawuran. Jangan loh. 3 pelaku pencurian sepeda motor digagalkan polisi dan warga di wilayah Tarutung, Sumatera Utara. Ketiga pelaku sempat kabur dan mengeroyok anggota polisi, namun perlawanan pelaku berhasil digagalkan oleh warga. Dua pelaku berhasil diamankan polisi, sementara 1 orang pelaku masih dalam pengejaran. Wanita ini diamankan karena kedapatan mencuri dagangan milik pedagang di Pasar Sido Makmur, Blora, Jawa Tengah.
Aksi wanita ini bahkan sempat terekam kamera CCTV saat mengambil barang dagangan milik pedagang. Pelaku tak berkutik saat diamankan oleh para pedagang beserta sejumlah barang bukti curiannya. Pelaku mengaku barang hasil curian nantinya akan dijual kembali. Aksi demo buruh menuntut pembayaran tunjangan dan sertifikasi di Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, kembali ricuh. Kericuan ini terjadi saat para buruh berusaha menerobos barikade polisi untuk bertemu dengan Bupati Saburai Jua. Dari hasil komunikasi kedua belah pihak Bupati Saburai Jua berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat meminta dana tunjangan untuk para buruh. Anggota kepolisian di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mengalami luka akibat dikeroyok warga saat hendak membawa pelaku penipuan online. Kejadian berawal saat polisi berhasil menangkap pelaku penipuan, namun tiba-tiba warga menghadang mobil polisi hingga menjadi sasaran amukan warga. Akibat kejadian ini, dua anggota Polsek Tulung Selapan mengalami luka robek di kepala, lengan, dan dahi. Sementara pelaku penipuan online berhasil diamankan di kantor polisi.